Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tidak terasa ya, udah masuk hari ke-7 Madani Film Festival. Hari ini spesial banget karena kita masih kembali ke diskusi-diskusi lain yang kali ini akan membahas dua legenda yang sangat punya pengaruh besar di skena musik maupun film di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bing Slamet dan Benyain Sueb. Nah, 2B ini tuh sampai sekarang pun masih ngehits ya dan masih punya tempat gitu di kalangan anak muda dan bahkan menjadi patron ke banyak komedian kita gitu. Begitupun soal sutradara film yang dianggap sebagai sutradara nomor satu lah untuk komedian kita, Nya Abbas Akub. Soal proses kreatif beliau nanti kita akan bahas saat mengerjakan film-film komedi termasuk di film Ambisi. Sebelumnya, kita terima kasih kepada seluruh mitra Madani International Film Festival 2021, mulai dari Mizan dan Pabrik Kultur sebagai inisiator, didukung penuh oleh Dewan Kesenian Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi. Biar lebih update, jangan lupa juga untuk jalan-jalan ke website Madani International Film Festival, madanifilmfest.id, juga follow sosmednya di Instagram @madanifilmfest. Nah, untuk pembicara sore ini seru banget pastinya karena ada dua senior saya nih. Izin bacakan dulu short profile-nya ya. Dari mulai Mas David Tarigan, izin saya bacakan dulu ya Mas ya. Musik telah menjadi pusat kegiatan dan gairahnya sejak studi di jurusan Seni Rupa Institut Teknologi Bandung pada akhir 90. Dia adalah salah satu pendiri Aksara Records pada 2003 dan sejak itu bergabung dengan The Majors, label independen terbesar di Indonesia, dan dia juga salah satu pendiri Irama Nusantara, sebuah inisiatif pengarsipan musik di Indonesia. Dan pembicara kita yang kedua, Mas Hikmat Darmawan. Siapa yang nggak kenal beliau? Dia adalah seorang kritikus, kurator, dan peneliti bidang budaya populer dengan spesialisasi dalam komik, film, dan sastra. Pada 2010, Mas Hikmat menjadi peneliti di Asian Public Intellectual Fellowship Program dan melakukan penelitian jurnalistik mengenai globalisasi subkultur manga di Jepang, Thailand, dan Indonesia. Bersama Pabrik Kultur, ia mengkurasi dan menyelenggarakan pameran komik di Jakarta, Frankfurt, Brussels, dan London. Saat ini, Mas Hikmat menjadi pengurus harian di Dewan Kesenian Jakarta sebagai Wakil Ketua 1 DKJ, sekaligus sebagai anggota Komite Film DKJ. Nah, bareng dua pembicara hebat ini, kita bakal mendiskusikan film Ambisi yang dibuat olehnya Abbas Akub pada 1973. Film ini penting banget dalam sejarah sinema Indonesia karena menjadi dokumen sosial tentang musik populer Indonesia era awal 70-an dan semacam tempat penyerahan tongkat estafet dari Bing Slamet ke Benyamin Sueb. Dua raksasa ini, Bing dan Ben, adalah pencipta dunia jenaka dalam budaya populer Indonesia. Memang kalau bicara yang lucu-lucu itu bukan hal yang asing ya buat kita di Indonesia. Bisa jadi karena memang komedi menjadi jalan keluar kita sebagai rakyat untuk keluar dari kekerasan sejak prakolonial hingga Orde Baru. Juga cara kita merespons pembatasan ekspresi oleh rezim. Kalau bicara Bing Slamet, mungkin banyak yang masih kenal sampai sekarang. Bing Slamet yang bernama asli Ahmad Syekh Albar adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa dibilang bertahan lah di dua rezim gitu, dari Orde Lama ke Orde Baru gitu. Padahal kita ingat, rezim Soeharto itu cenderung membatasi gerak para seniman atau siapapun yang dianggap dekat dengan Orde Lama, termasuk dianggap orang-orangnya Pak Karno begitu. Menjadi menarik ketika Bing Slamet bisa menyintas dua rezim itu dengan mulus. Sementara Bang Ben adalah seniman yang multitalenta. Sebagai musikus, dia sangat hebat dan mendapat pengakuan bahkan sampai sekarang. Dia juga bisa main film, bisa nyanyinya macam-macam dari gambang kromong hingga blues, terus ke seriosa juga. Bahkan dia juga dianggap sebagai pelopor hip hop di Indonesia. Yang menarik adalah dia menampilkan semua itu dengan jenaka. Banyak komentar sosial dalam lagunya, tapi dia nggak terlihat memihak ataupun bersikap garang ke penguasa seperti itu. Pada suatu masa, Bing dan Ben ini bertemu di film Ambisi, dan di situ kita bisa melihat bagaimana keduanya ini bisa memaknai modernisasi Indonesia dengan komedi. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lewat diskusi dengan Mas Hikmat dan Mas David.
Nanti juga yang menonton bisa bertanya di kolom YouTube Madani ya. Nanti akan bisa dijawab oleh Mas Hikmat maupun Mas David. Silakan nanti akan saya bacakan. Mungkin ke Mas David dulu. Mas David, saya persilakan Mas David untuk pemaparannya. Terima kasih. Ngobrol santai aja kali ya. Iya, oke. Jadi kita ngebahas di wilayah mana nih, si musiknya dulu aja kali ya. Oke, Maksudnya kayak mungkin karena latar belakang saya lebih musik ya. Jadi bagaimana berusaha melihat setidaknya impact dari Bing Slamet dan Benyamin di dalam kiprahnya di musik populer Indonesia khususnya lah ya. Yang menarik dari Bing Slamet dan Benyamin adalah keduanya bisa menerjemahkan yang tadi dibilang memang benar gitu, modernisasi yang terjadi di Indonesia dengan luwes gitu dan dengan ciri khas tersendiri. Dan yang menariknya adalah ketika mereka membawakan itu khas mereka ya, maksudnya selalu identik dengan komedi. Bing Slamet juga di paruh kedua masa rekaman dia itu juga penuh dengan musik atau satu paket musik yang sifatnya juga komedi gitu. Karena yang mereka lakukan itu begitu kalau komedi kan begitu ekspresif gitu ya, dan begitu lentur dan di satu sisi tidak ada batasannya gitu. Hasilnya adalah terjemahan yang bunyi-bunyian atau komposisi yang terekam, yang dirilis juga akhirnya gitu, yang ada dalam rekaman mereka, rekaman Bing Slamet atau juga rekaman Benyamin, itu bunyi-bunyiannya itu bisa dibilang adalah bunyi-bunyian yang hitungannya terobosan di dalam dunia rekaman Indonesia gitu. Karena mungkin seperti tadi yang tadi saya katakan, karena ini sama seperti halnya mungkin misalkan musik anak-anak gitu. Berarti banyak bunyi-bunyian yang mungkin tidak lazim akan keluar gitu untuk merepresentasikan sesuatu yang lebih fun atau yang lebih bernuansa mimpi gitu. Nah, apa yang terekspresi dan juga terekam dalam komposisi-komposisi yang ada dalam musik yang mengiringi Benyamin dan juga Bing Slamet, dan tentunya juga satu paket dengan lirik dan cara pembawaan mereka dan sikap, itu belum pernah hadir sebelumnya di dalam kronologi atau sejarah musik populer Indonesia. Jadi ekspresi seperti itu mungkin untuk industri rekaman Indonesia, terutama di era Orde Lama dan juga di saat awal Orde Baru yang masih terbawa kesantunan Orde Lama gitu ya. Itu yang mereka lakukan, dan juga tentunya dengan perkembangan musik dunia yang saat itu mempengaruhi mereka. Yang mereka hasilkan itu sebuah ekspresi yang bilangnya ya, lumayan liar gitu sebenarnya, dan juga tidak pernah mungkin orang-orang Indonesia saat itu juga nggak nyangka gitu bisa menghasilkan sesuatu yang seperti itu. Jadi balik lagi, musisi-musisi yang bekerja sama dengan mereka, sebagai contoh Benyamin gitu ya, musisinya yang berusaha ngerespon Benyamin sehingga keluar bunyi-bunyian sedemikian rupa. Kadang-kadang ada bunyian disonan, ada bunyian suara apa dan segala macam. Dan hasilnya itu sebagai contoh ada judul lagu Benyamin, judulnya Rekaman Rusak. Jadi dia bikin sebuah sesi rekaman yang kacau gitu. Itu jadi, dan yang menarik itu diterima sama semua orang, karena balik lagi dasarnya adalah komedi gitu, dasarnya adalah hiburan gitu. Jadi mau musik ya aneh, kadang-kadang bunyi-bunyian sekali lagi di sonar, wah krak sound effect seperti film gitu, seperti musik film ketika balik lagi komposer atau segala macam berusaha menerjemahkan atau bikin musik ilustrasi film, banyak hal-hal yang keluar untuk merepresentasiin atau mengekspresiin visualnya gitu. Sama seperti itu gitu. Makanya nggak heran gitu kalau Bing Slamet dan juga Benyamin memang amat sangat satu paket ya. Jadi nggak bisa dilihat dia hanya sebagai seorang penyanyi dan dari suara aja atau musiknya, tapi juga tentu penampilannya dan cara dia berekspresi di dalam seni pertunjukan, mungkin film atau segala macam. Jadi
itu jadi satu kesatuan. Nah, balik lagi ya, gara-gara paket mereka seperti itu gitu, banyak terobosan yang terjadi melalui mereka gitu, yang bisa dibilang sebagai jadi tonggak gitu dalam musik populer Indonesia gitu. Seperti itu mungkin. Sebelum lanjut ke Mas Hikmat, sebenarnya penasaran nih Mas. Kalau buat Mas David sendiri, mungkin awal naksir sama mereka berdua nih karena lagu apa sih Mas? Atau film apa gitu? Kalau film sih pastinya ya. Okay. Itu dia yang menarik. Jadi mungkin ya nggak tahu deh, ini buat saya setidaknya dan teman-teman saya sih kebanyakan ya yang seusia saya gitu. Kami kenal Benyamin dan Bing Slamet justru dari film. Dan justru nonton TVRI lah, katakanlah seperti itu gitu. Karena bisa dibilang kayak contoh Bing Slamet gitu. Bing Slamet kan meninggal duluan lah ibaratnya seperti itu. Jadi kayak saya pribadi lahir setelah dia meninggal gitu kan. Jadi tapi dari kecil kita udah tahu Bing Slamet. Walaupun sebenarnya film Bing Slamet yang bisa kita tonton paling 4 yang dipasang di TVRI. Film terakhirnya aja kayak Cowboy Cengeng, Sibuk, ya nggak, Ambisi, dan Dukun. Dukun juga kadang-kadang nggak ditontonin tuh di TVRI gara-gara gitu, agak-agak mungkin buat anak kecil jadi nanti jadi epilepsi lagi nonton gitu kan, kita nggak tahu ya. Cuman itu terjadi gitu. Yang kita tahu itu mereka dari film, termasuk juga Benyamin gitu. Sampai akhirnya mungkin Benyamin lebih populer ya, maksudnya sekali lagi Benyamin itu tokoh 70-an di mana segala sesuatunya mungkin informasinya dan lain-lainnya termasuk musiknya itu bisa lebih tersedia lah gitu. Bahkan untuk generasi waktu saya tumbuh gitu. Jadi kita lebih akrab dengan lagu-lagu Benyamin. Dan balik lagi, lagu-lagu Benyamin memang dari awal keberadaannya Benyamin rekaman ya memang udah jenaka gitu. Jadi ya anak kecil, siapa anak kecil yang nggak suka lagu-lagu Benyamin? Coba. Itu pasti suka gitu. Dan ya kalau Bing Slamet lain hal ya. Mungkin ya di dalam musik baru belakangan lah setelah ngulik, wah ini orang gila juga ya. Ini aneh banget ini. Ini Bing Slamet tuh kalau buat apa ya, buat saya pribadi gitu ya, udah mulai agak-agak gede gitu baru ngerasain musiknya dia gitu. Ini emang rada-rada beda nih orang ya, cara dia berekspresi ya. Itu sama seperti nonton film Ambisi. Dulu tuh saya kecil nonton film Ambisi. Awalnya tuh kayak, ini orang ngapain ya pakai kemeja, pakai dasi, tapi pakai kolor doang gitu. Ini udah itu kayak ini apa ya, aneh gitu buat orang Indonesia. Jadi kayaknya satu sisi saya udah punya ada sense apa ya saat itu ya, saat saya udah mulai remaja. Ini kayak dia ngambil banyak dari film-film Barat juga nih. Cuman begitu dia ngomong, dia berinteraksi Indonesia banget gitu. Itu sedikit banyak bisa menjelaskan apa ya paket kesenian mereka sih sebenarnya. Dan makanya kita bisa relate gitu. Karena kita juga tiap hari kayak gitu sebenarnya. Iya. Iya. Jadi mereka nih memang kasih terobosan ya, baik band maupun Bing Slamet gitu. Pada masanya dan bahkan itu masih sampai sekarang pun tuh masih kita rasakan gitu. Pakem, jadi pakem apa mereka ya. Jadi pakem sama jadi sampling. Persis. Dipakai mulu kan? Iya, berikutnya secara teknis jadi sampling. Oh iya. Oke, makasih Mas David. Mari kita lanjutin lagi. Kita ke Mas Hikmat dulu. Silakan Mas. Iya, aduh. Pujaan hati sih Bing sama band ini ya, band dan Bing. Sebetulnya gini ya, ada cerita dulu. Ada banyak hal yang memengaruhi pandangan saya ketika dewasa terhadap Benyamin dan kemudian Bing Slamet itu cukup dipengaruhi oleh almarhum kawan kita nih ya, David ya, Denny Sakri. Dan terakhir itu Denny Sakri lagi bersemangat, pengen banget bikin sesuatu ya, buku gitu, ngajak Eki, saya dan Ibu Sugar juga bantu-bantu bikin apa kayak buku gitu ya tentang dua seniman ini, karena waktu itu kondisinya Denny Sakri itu kan pengetahuannya itu kumulatif dari pengalaman dan ngulik gitu. Jadi kan yang susah, kalau ngulik kita bisa melakukannya ya David ya. Kalau pengalaman kan saya sama Eki suka ngeledekin, ya deh lu sih pelaku sejarah ya, kalau kita kan pembaca sejarah gitu. Antara ngeledek sekaligus sebel gitu kan. Banyak aja cerita gitu kan yang ya itu mah pelaku sejarah gitu ya. Jadi tahu gitu.
Nah, waktu itu pernah ada acara di MP Book Point. Di situ saya mendapatkan banyak hal baru, perspektif baru dari sekadar Pujaan Hati yang seneng sama kayak David gitu, nyanyinya terhadap Benyamin. Satu, bahwa ada periode terakhir hidupnya itu dia sangat produktif, salah satunya sebab yang sangat manusiawi, banyak utang. Waktu itu kan gaya hidup ya, terus tapi kan jadinya gini ya, lah dia banyak utang, ngejar supaya biar bayar utang, capaiannya segitu gitu loh. Kayak tidak terkorbankan gitu loh integritas keseniannya gitu kan. Wah, sialan gitu kan. Tapi emang dia banyak aja kan, bikin dari sebelumnya juga gitu, dia banyak aja gitu. Tapi ada waktunya dia kayak didera gitu, harus bikin album gitu. Yang kedua itu sebutan, yang ini juga nyangkut kemudian dengan Bing Slamet. Sebenarnya ini istilah lama gitu ya, tapi jadi make sense gitu, jadi masuk akal buat saya ketika Denny Sakrie bilang ya Benyamin itu kan seniman lengkap, sama kayak Bing, sama kayak Titiek Puspa. Jadi istilah seniman lengkap itu maksudnya begini kalau dulu tuh ya dipakainya, seniman serba bisa. Jadi memang itu standarnya kalau menjadi seniman, ya jadi seniman lengkap, karena ada beberapa hal, misalnya tuntutan untuk memanjakan atau melayani permintaan-permintaan pada saat manggung di berbagai kota. Sehingga ya harus menguasai lagu daerah itu, lagu yang disukai di daerah itu gitu kan. Jadi nyetelnya bisa macam-macam tanpa kemudian, nah kalau yang mumpuni macam Bing dan Ben dan Titiek Puspa gitu ya, mereka tetap keluar individualitasnya gitu. Nah, itu yang sebetulnya juga jadi standar, karena kita lihat misalnya itu ada di Kris Biantoro, ada di Bungkus Kus Hendratmo gitu kan, Bungkus ya gitu kan, Kus Hendratmo gitu. Jadi itu sesuatu yang wajar. Gatot Sunyoto gitu kan, sesuatu yang wajar, dan masing-masing punya kepribadian yang kadang-kadang dibangun lewat gimmick. Misalnya kalau Gatot Sunyoto kan boneka Tongki gitu kan. Nah, lalu Bing Slamet itu sendiri kemudian beberapa jalur perkenalan. Satu ya film ya memang. Tapi kalau saya bukan film ambisi, tapi film Bing Slamet sibuk ya. Bing Slamet sibuk sama Bing Slamet dukun palsu. Ya kan? Ya bener tuh, dukun palsu tuh kayak pas makin gede makin sadar gitu ya, ada kritik halus gitu kan, yang pertama dia kritik sosial, tapi lucu juga ya pas ada satu adegan dia ngelindur kan, sebagai dukun dia ampun Pak, bukan saya. Loh, kok mimpinya diinterogasi gitu. Kayak gila juga gitu. Itu kemudian kan baru sadar gitu kan, bareng sama Eki tuh nonton kan, wah geblek gitu kan. Eki tuh seneng banget gitu yang adegan gitu ya, dan komentar tentang modernisasi kan, modernisasi. Dan kalau dipikir-pikir memang Bing Slamet itu punya track record yang menarik gitu, panjang juga, tentang bagaimana dia berinteraksi dengan modernisasi. Pertama pilihan dia itu kan Ahmad Syekh Albar ya aslinya namanya kan, Ahmad Syekh dan Albar, berarti satu marga tuh sama Ahmad Albar tuh. Ya kan, gak kelihatan Arabnya gitu kan. Iya. Gak kelihatan Arabnya tuh. Itu gabungan bapaknya Ahmad Albar sama Ahmad Albar. Bapaknya Ahmad Albar namanya Syekh Albar. Syekh Albar, betul. Dan Syekh loh, gitu kan. Jangan main-main, darah biru pula gitu kan. Tapi dia memilih pujaannya, yaitu penyanyi Amerika. Dan dia ngetop dengan nama Bing itu di saat Soekarno lagi kampanye anti Amerikanisme kan. Bahkan musik ngak-ngik-ngok. Tapi toh dia tetap menjadi seniman yang diterima gitu oleh kekuasaan pada saat itu. Dan Denny Sakrie bilang gitu kan, coba perhatiin, dia bisa lolos sampai ke Orde Baru, tidak diapa-apain loh, masih tetap eksis loh sebagai bintang. Susah sekali, ada beberapa keberuntungan, kayak waktu terjadi kudeta 65 kan dia lagi di luar atau gimana gitu ya. Pokoknya ada beberapa keberuntungan, tapi pada saat yang sama kalau boleh saya simpulkan, ada kelenturan kultural.
Kelenturan itu yang barangkali diwariskan atau menjadi semacam bahasa yang sinambung dengan gayanya Benyamin juga, yang adalah seorang Betawi, Islam, tapi juga dengan lentur bisa bikin apa aja gitu, sampai ke seriosa kan. Tapi yang memang nggak mungkin dibuang dari Bang Ben ini kan, dan mungkin juga Bing gitu ya, komedinya gitu, kejenakaannya. Jadi maksudnya gini, kan pernah dia pengen serius ya kalau Benyamin ya, gue mau serius nih gitu kan, mau prog rock. Begitu rekaman hancur juga. Tapi maksudnya secara musikal serius gitu ya, tapi dia kan ya gaya hip hop ya, freestyle gitu kan. Kalau syair udah dikasih gitu, tetap aja dia ada tambahan pas di depan mic. Kalau take-nya berapa ratus kali juga beda-beda, tapi tetap bagus semua gitu kan, lucu semua gitu. Itu pengalamannya Rano Karno waktu itu diwawancara salah satu board kita waktu tahun 90-an soal Sidul Anak Modern ya, sinetron gitu. Kan Sri Mulat sama Benyamin, dua-duanya tuh kalau take berkali-kali semuanya lucu. Susah gitu. Nah, kelenturan itu luar biasa dan jadi menubuh gitu ya, bukan hanya menjadi sebuah disiplin intelektualnya mereka gitu. Kok aneh ya, kelenturan tapi kok disiplin. Menurut saya iya, itu yang jarang sekali dicapai oleh banyak baik seniman maupun yang lain-lain, misalnya akademisi gitu ya, bahwa kelenturan itu bisa dicapai oleh disiplin. Misalnya orang kan nggak tahu secara sendiri-sendiri mereka menyerap pengaruh dan belajar sungguh-sungguhnya itu gimana gitu, secara musikal, secara film gitu. Ngomong-ngomong soal setelan serius itu, baik sebetulnya ya, Benyamin juga kan menang citra ya untuk peran seriusnya gitu di mana Intan Berduri ya, dan tetap bisa hadir gitu keseluruhan. Saya sama dengan Bing Slamet juga di Tiga Buronan, filmnya juga diputar di Madani ini. Sebetulnya karena sutradaranya Abbas Akub yang kemudian menyutradarai Ambisi gitu ya, kesannya kan itu film komedi, yang main Bing Slamet juga yang lagi dalam puncak karir komediknya juga gitu. Tapi di situ dia sebetulnya dijadikan sebagai penjahat, dan filmnya sebenarnya lebih condong ke noir daripada kepada komedi gitu. Ini sebuah crime story yang serius gitu, dan penjahatnya Bing. Terus kan kita gimana ya, kok penjahatnya Bing gitu, kayak mungkin ada semacam typecasting gitu juga di kepala kita sendiri gitu, kalau Bing kok. Jadi kita semua kebawahnya komedi, tapi oke lah, abu-abu ya karakternya ya, Mas ya. Padahal dia jelas telengas penjahat beneran, bajingan bener gitu di situ. Cuma kan satu hal, dia mendekati karakter telengasnya itu dengan karikatural, dia menafsirkan secara karikatural. Jadi serba berlebihan, padahal sangat telengas gitu. Kayak misalnya ada adegan yang dia membidik orang, tokoh itunya kan dibidik dari dekat gitu kan, telengas banget gitu. Tetapi pada saat yang sama dia menjadikan karakternya itu cukup karikatural gitu. Dari segi nama, cara ngomong, tengil deh pokoknya. Tengilnya itu sebenarnya agak menyeramkan, tetapi tengil tetap. Nah, itu barangkali salah satu sisi di mana si Bing masuk ke dalam wilayah sesuatu yang jenaka seringkali tidak terasa sebagai berarti apabila kita tidak tahu lawannya gitu loh. Sebagaimana yang cahaya gitu ya, ibaratnya gitu ya, nggak tahu, kita nggak bersyukur atau tidak merasa itu bernilai kalau kita tidak paham kegelapan gitu. Apa itu gelap gitu kan. Dia masuk ke dark territory nih. Bagaimana si tokoh yang diperani oleh Bing itu bisa hadir dengan kegelapannya, tapi kita kemudian jadi melihat kontras, apalagi kalau dikaitkan dengan peran-peran selanjutnya. Nah, pas di Ambisi itu saya mungkin nggak terlalu masuk menukik ke dalam filmnya Ambisi itu per se. Nya Abbas Akub kita tahu perlu kajian tersendiri, tapi bahwa film ini menjadi wahana pertemuan dua generasi ini menarik. Karena pada saat yang hampir sama, pada saat Bing sedang di puncak, Ben sedang belajar luntang-lantung di Kemayoran, menyerap berbagai, tiap malam menyerap berbagai pengaruh musikal dan segala. Dan dua-duanya punya sikap yang menarik terhadap modernitas, seperti yang tadi disebut oleh David, yang bahkan kalau David bisa menelisiknya
bahwa itu hadir gitu ya, sikap itu hadir dalam bebunyian yang dimunculkan gitu kan, eksplorasi bunyi yang mereka hasilkan gitu ya, bukan hanya kejenakaan tetapi juga bagaimana yang jenaka itu menjadi sebuah jalur bagi mereka untuk menyikapi kemodernan. Ibarat kata nih, apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Syekh Albar, kemudian mengadopsi nama Bing yang sangat Amerika gitu kan, sebuah profil yang sebetulnya nyaris kayak kok diambil gitu jadi identitasnya gitu kan, dia lebih suka dikenal sebagai itu gitu kan, itu nyaris seperti seruan yang banyak dikritik dulu itu loh, yang dari siapa, Sultan Takdir Ali Sabana, ambil barat sepenuhnya gitu ya. Menurut saya tafsiran yang sesungguhnya lebih akurat terhadap seruan ambil barat seluruhnya itu mirip kayak orang Jepang atau kayak Bing menyikapi barat, diambil aja semua tanpa kehilangan pribadinya, justru itu bagian dari muncul pribadinya gitu. Nah, demikian juga kan kita lihat di di band ini gitu. Dan kelenturan itu yang hadir di dalam ambisi. Dan jadi kayak di level personal sih mengharukan ya melihat dua generasi ini bertemu dan menjadi puncaknya gitu kan masing-masing gitu kan. Tapi di level lain sebagai dokumen sosial maupun sebagai sebagai dokumen kultural gitu ya, film ini merekam dengan baik apa itu kelenturan modernisasi di kalangan seniman kita yang sangat sangat selaras dengan apa yang terjadi di masyarakatnya. Jadi bukan berdasarkan program pemerintah. Waktu itu pemerintah tuh akselerasi modernisasi kan, Ali Murtopo kan tahun 73. Belum lagi boom minyak gitu kan, masyarakat konsumsi di mana-mana gitu kan, segala macam gitu kan. Seniman mencontohkan jalur lain gitu, membuka jalur lain terhadap modernisasi itu. Kita perlu kelenturannya, tapi kita tidak tidak kehilangan diri gitu. Dan gue nggak ngomong kehilangan diri itu kayak jati diri bangsa, anak bangsa. Bukan itu, tapi being band and being Bing gitu. Sedemikian kuat sehingga ketika Bing meninggal, lagu muncul yang bertahun-tahun ini maksudnya apa? Titik Puspa kan? Salah satu lagu terbaik Indonesia gitu, Bing gitu kan. Salah satu lagu terbaik sepanjang masa. Dia diabadikan dengan nama adopsinya terhadap adopsinya dari budaya pop Amerika gitu. Tapi kita merasa ini adalah sebuah ode atau elegi terhadap tokoh Indonesia banget gitu. Demikian juga kan Benyamin gitu. Betawi banget kah? Dia nggak jadi etnik terperangkap pada etnisitasnya gitu. Tetapi dia kita terima sebagai ya Indonesia ya itu. Mau lihat film Indonesia, kasih film Benyamin. Gitu kan. Orang Samson aja jadi Betawi banget, Tarzan aja jadi Indonesia banget gitu kan. Gitu kan. Dua sosok ini adalah dua sosok kelenturan yang barangkali sekarang kita kayak kehilangan ya. Kita tuh konsumsi banget modernisasi teknologinya, apanya gitu. Tetapi pada saat yang sama tuh jadi kaku banget. Gitu. Jadi kaku banget, nggak ada kelenturan gitu loh melihat berbagai dinamika kultural di masyarakat kita gitu. Kurang lebih itu dulu komennya. Jadi nggak banyak soal filmnya, tapi konteks dari film Ambisi itu sih. Oke, makasih Mas Hikmat. Tapi kalau film Ambisi sendiri sih sebenarnya keren ya, itu kayak video klip Inception gitu kan. Ada yang lagu di penjara kalau nggak salah ya. Itu terus habis itu ada Bimbo juga gitu. Nah, sebenarnya kalau itu ya, apa dan siapa musik Indonesia pada saat itu ya. Iya, itu kayak terus nunjukin, kalau nggak salah ingat ya, udah lama juga nggak ini, situasi di kantor rekaman, kantor ya nggak sih, kantor produksi rekaman gitu, situasinya kayak apa gitu. Nah, mungkin bisa komen sedikit kalau soal kondisi seniman pada masa itu, apakah film itu juga bicara banyak dan jujur gitu, baik mulai yang ditampilkan di kantornya si Bing dan Ben gitu. Mungkin dari Mas David dulu. Ya pastinya sih iya ya, kurang lebih lah segala macamnya. Jadi dia dibawakan sedemikian rupa pada dasarnya tentang sosok si Bing ini gitu ya.
dia lari, maksudnya kehidupan berkeluarganya carut marut. Ini banyak lah hal seperti ini ya. Dan dia lari tenggelam di kehidupan ya dia yang asik gitu, ya. Dan ini di sebagai seorang broadcaster gitu, seorang penyiar radio lah kurang lebih seperti itu. Ini kayak kalau di Amerika tuh nantinya ada WKRP in Cincinnati segala macam gitu ya. Dan otomatis ya memang dibikin sedemikian rupa gitu. Memang mungkinnya film ini ya untuk bisa ngasih tahu apa yang terjadi di dalam dunia musik populer Indonesia saat itu gitu. Siapa? Ya benar kata Hikmat tadi, who's who-nya gitu. Itu semua bisa dibilang ya ujung tombaknya gitu ada di sana. Semua ada Kus Plus, ada Bimbo, bahkan ada God Bless. Maksudnya dalam artian ada wakil dari perkembangan musik yang paling mutakhir lah saat itu gitu, musik rock yang lebih keras lagi gitu ya. Itu dia God Bless. Waktu itu God Bless bahkan belum rekaman gitu, tapi sudah ada gitu karena memang udah diobrolin gitu di mana-mana. Dan itu sebuah wujud kayak ngasih tahu juga perkembangan musik Indonesia saat itu sampai sini, walaupun belum rekaman nih band, tapi ada musik kayak gini nih gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Dan sebenarnya film Indonesia yang berkenaan dengan akan musik gitu, atau industri musik secara lebih spesifik, industri rekaman ya. Ada lagi seperti Duo Kribo. Sebenarnya apa ya? Itu juga sedikit banyak mencerminkan apa yang terjadi saat itu gitu ya. Bagaimana proses seorang artis itu diajak bekerja sama dengan record label. Bagaimana sikap si cukong rekaman seperti apa yang mereka inginkan sebenarnya, apa yang mereka dorong untuk si artis lakukan, hal-hal seperti itu gitu. Itu tercermin semua kok, itu ada di film. Satu lagi dengan versi lebih melodramatik, film Oma. Oh iya, film Oma. Film Oma dong. Ya, gila. Itu langsung over the top tuh semuanya. Tapi keren. Iya. Walaupun versi ini ya lebaynya gitu, tapi ada. Nah, itu apa sih kejujuran dalam seni gitu ya? Iya. Bukan berarti tanpa stilisasi atau tanpa tafsir loh. Tapi dia nangkep nggak core-nya gitu. Apa yang jadi intisari persoalan yang dia lihat kan? Gitu. Ya, jadi benar, ya. Dalam konteks itu jujur sih apa yang karena ada kedekatan dan ada kenyataan ya, apapun bentuk representasinya kemudian dalam film, tapi ada kenyataan loh di situ gitu loh. Bukan angan-angan gitu loh. Bahkan Oma yang ada unsur angan-angannya ada kenyataannya juga gitu loh kayak. Iya. Dan kadang-kadang membuat apa ya? Ya benar, banyak sekali yang kita jadinya abu-abu gitu, mikir ini emang gitu atau atau gimana sih sebenarnya gitu. Atau ya karena emang ya dibikin sedemikian rupa gitu, biar apa ya, misalkan ya standar lah ya, mau kritik tapi biar gimana sih ya dibawa ke level seperti itu, jadi nggak kritik juga nih, jadi ya gitulah, saking stresnya udah ketawa aja lah ibaratnya gitu. Kali kayak gitu. Susah loh padahal ya, maksudnya mengkritik dalam bentuk jenaka, karena itu benturan banget pastinya, kritik yang maksudnya identik sesuatu yang keras gitu kan, gitu dikemas sama sesuatu yang lucu gitu. Dan itu tuh di film Ambisi oleh Ben dan oleh Bing juga seterusnya bisa melakukan itu, sampai tadi yang Mas Hikmat bilang ya, dia bisa melewati rezim dengan cara dengan cara yang lentur gitu, disiplin lentur, kelenturan yang disiplin. Lentur hasil disiplin yang lentur. Itu memang aneh juga maestro ya. lah yang gitu ya. Maestro kan yang gitu kan. Iya, Bing Slamet ya, benar juga sih Bia. Benar, dia nggak kesentuh gitu. Mungkin itu apa ya? Dari namanya udah jelas ya. Bing sama Amerika banget, dan Slamet gitu, dan gara-gara nama itu juga dia mungkin bisa lewat segalanya gitu. Iya. Itu wah gila sih. Nama adalah doa, beneran ya. Dia bikin doa untuk dirinya sendiri. Gawat deh. Iya. Ini ada pertanyaan, apakah mungkin gaya gilanya Bing Slamet dan Benyamin juga terpengaruh oleh estetika kekacauan dari teater-teater lokal seperti Lenong, Ketoprak, Ludruk, dan sebagainya pada masa itu? Iya, pasti. Ya. Saya dulu. Oh iya, boleh. Silakan. Pasti, ya silakan. Pasti. Itulah sebetulnya corak modernisasinya mereka gitu. Jadi ada semacam ada semacam dialog kultural terus-menerus gitu. Kan kita itu kebanyakan tuh sebetulnya pada periode sampai tahun 70-an, 80-an itu
eklektik dan saling berdekatan. Jadi dialognya itu nggak susah gitu. Memang itu adalah keseharian ya. Gampangnya gini deh. Kalau Benjamin jelas lah ya, dia tiap malam itu. Mungkin Bing itu tidak terlalu tampak pengaruh teater lokal yang seperti Lenong, Ketoprak, Ludruk gitu ya. Tapi pasti ada pengaruhnya. Cuma kalau Bing itu kan besar dari generasi yang dipengaruhi oleh Stambul. Stambul itu udah lokalisasi dari teater modern dari Eropa. Gitu kan, kita mengalami masa kolonial di mana kemudian teater hiburan rakyat gitu ya, itu berbeda dengan teater hiburan para kaum intelektualnya dan juga teater hiburan keraton. Nah, menariknya adalah yang intelektual juga kemudian sama tuh punya wilayah yang lebih nyambung dengan teater rakyat gitu kan. Misalnya teater tradisional. Itu ya bisa jadi saling berpengaruh. Cuman kalau Stambul dia banyak mengadopsi folklore, fabula-fabula gitu ya, cerita berlebihan gitu kan. Legenda-legenda gitu kan. Untuk masuk ke dalam seni panggung yang bisa diterima oleh masyarakat luas gitu pada masanya. Dan itu yang kemudian jadi akar dari perfilman Indonesia pada saat itu. Jadi barangkali yang paling kuat memutuskan buhul ikatan atau akar teater di dalam perfilman Indonesia itu barangkali Gari Nugroho ya, ketika dia mengenalkan apa yang dia sebut di koran-koran waktu dia tulis sebagai estetika visual. Sebelumnya tolok ukur bagus atau enggak, bahkan cara berproduksi atau memproduksi atau cara berpikir film itu mengacu pada dramaturgi gitu loh, pada teater gitu, hasana teater gitu. Nah itu yang lebih banyak kelihatan sebagai pengaruh di Bing Slamet. Tetapi pasti pada saat itu karena dia kelihatan jejaknya sebagai seniman lengkap, apalagi kalau dalam rekamannya kan dia banyak lagu daerah segala macam. Jelas pada masa itu dia pasti berinteraksi dengan teater-teater lokal itu. Nah, kalau kita ngomong Lenong sendiri sebetulnya yang kita kenal sekarang adalah hasil modernisasi juga. Hasil sebuah kelenturan juga. Waktu itu dilakukan oleh salah satunya SM Ardan dan Jaya Kusuma gitu ya. D Jaya Kusuma gitu. Yang waktu itu konteksnya tuh pra DKJ lah kalau nggak salah ya, konteks kerjanya tahun 50-an ke 60-an gitu. Dan melihat bahwa revitalisasi teater tradisional yang mungkin dilakukan untuk bisa diterima dalam masyarakat modern, itu Lenong. Cuma kemudian Lenong menjadi pakem yang tidak dikembangkan lebih jauh pada tahun 90-an atau 2000-an, kecuali ada intrusi atau masuk macam lenong rumpi gitu kan, ngambilnya Lenong tapi udah dicerabut gitu loh dari kelenongan gitu. Padahal pernah ada usaha menarik estetika Lenong itu di TVRI diadaptasi lagi, ditafsir ulang lagi oleh Ali Shahab waktu itu ada ceritanya tuh yang tentang jin tomang apa ya, lupa gue, yang itu juga untuk pertama kalinya banyak di sinetron pakai special effect gitu kan. Jadi kayak video kan, efek visual video gitu kan. Wah, bisa terbang gitu kan. Nah, itu salah satu upaya tafsir lebih lanjut terhadap estetika Lenong tapi nggak lebih jauh. Nah, kalau Benyamin mungkin ini sedikit berprasangka ya. Namanya dia orang Betawi, pasti dong kenal Lenong ya. Tapi sebetulnya dia juga kemana-mana kan. Keroncong, keroncong itu kan nggak terlalu terstruktur ya, David ya, correct me if I'm wrong. Jadi sebagai musik dia kan sebetulnya memang semangatnya pra rock and roll kan. Ya, jadi tahun 30-an itu kan dia yang menginspirasi macam Tillman segala macam untuk masuk ke wilayah rock gitu kan. Dekat karena waktu itu keroncong itu kan beatnya terus kesantaiannya ya tidak terstruktur seperti misalnya musiknya musiknya Ismail Marzuki misalnya ya, kan dia tuh kan dari barat banget gitu, sangat terstruktur gitu kan, ada partiturnya. Kalau keroncong belum tentu pakai partitur kan, dia bebas gitu dan dekat sekali dengan semangat baik rock yang modern maupun
musik-musik tradisional rakyat gitu yang dinikmati secara spontan bisa jadi gitu. Ketika dipanggungkan, siasat seni panggungnya lebih rileks, sama seperti simulat gitu kan. Nggak perlu ada skenario yang lengkap. Sorry jadi kemana-mana. Tapi intinya adalah pasti ada pengaruhnya, tetapi itulah bentuk modernisasi kedua seniman ini pada saat itu gitu. Memang coraknya begitu, makanya saya lebih memilih mereka tuh punya kelenturan kultural gitu. Ya persis yang dibilang Hikmat. Terutama buat Benyamin mungkin ya, itu amat sangat aplikatif ya, dalam artian mungkin kalau jika dibandingkan antara Benyamin dan juga Bing Slamet, mungkin yang gimana ya, pengandainya mungkin seperti ini. Bing Slamet itu gape banget main gitar, gape dia main instrumen gape, dia bikin komposisi dahsyat gitu ya. Nah Benyamin nggak kayak gitu. Jadi, dan kalau sepengamatan saya, waktu itu saya pernah beberapa kali mewawancarai musisi-musisi yang bekerja bersama Benyamin di awal karirnya mereka gitu ya. Di awal karir Benyamin lebih tepatnya gitu ya. Contohnya adalah grup band Empat Nada. Grup band Empat Nada ini adalah house band-nya Remako, label rekaman sekarang punyanya Lala Timothy ya. Jadi itu house band dari Remako itu namanya Empat Nada. Itu hampir semua rilisan Remako, terutama di 10 tahun pertama itu diiringi oleh orang yang sama gitu pada dasarnya. Ya termasuk rekaman-rekaman Benyamin. Jadi Benyamin itu di tahun 70-an paling banyak rilisannya labelnya Remako gitu. Jadi kan kebayang mereka sering mungkin sebulan ya beberapa hari pasti bareng sama Benyamin gitu. Dan sistem kerjanya ternyata seperti itu. Jadi saya pernah wawancara pemain bassnya Nana Sumarna dan juga pemain drumnya M Sani namanya. Ya dibilang mereka bilang ya kalau sama Benyamin kerjanya berbeda katanya. Ya memang dia tidak mengarang semua lagu, banyak juga lagu-lagu karangan orang gitu ya. Cuman seperti itu, dia datang aja gitu. Jadi kayak jadi orang yang harus nyiapin kolamnya gitu. Jadi pada dasarnya seperti itu. Dan berarti kan kebayang prosesnya bagaimana sih, mungkin Empat Nada itu pimpinannya Arianto ya. Jadi Arianto dan juga gengnya ini udah mempersiapkan nih, habis ini Benyamin. Apa ya musik populer barat yang bisa mungkin kita padu-padankan atau enggak kita masukin ke kolam buat Benyamin berenang gitu. Ya ini sebenarnya mereka juga role-nya gede gitu terhadap paket ekspresi Benyamin dalam rekaman gitu yang kita kenal sekarang gitu. Yang kayak tadi dibilang Iwa bilang, "Wah, itu rap hip hop juga Benyamin." Ya karena benar, karena musik Benyamin akhir 60-an awal 70-an penuh banget dengan musik soul, R&B dan funk gitu. Yang saat itu juga lagi ngetren gitu. Itu memang musik yang grup seperti itu yang sebenarnya juga pada dasarnya adalah musik Afrika. Ya memang sama pada dasarnya dengan gampang ngomong apa segala macam itu, jadi cuma main aja terus gitu. Jadi vokalnya cuman ya udah kayak bertutur aja gitu, berekspresi sebebas itu. Pada dasarnya itu. Jadi Benyamin datang, ini lagunya, ya udah main aja. Nanti Benyamin mau ke kiri, ya mereka ikut ke kiri gitu. Tapi dengan gaya musikal yang sudah mereka udah janjian nih timnya. Jadi memang sedemikian rupa. Dan Nana Sumarna pernah cerita bagaimana waktu mereka manggung live performance gitu, itu juga lebih kacau lagi katanya. Jadi bisa tuh tiba-tiba nanti Nana lagi main bass gitu ya, Benyaminnya datang ke Nana, terus kayak dijenggut kayak gitu dicekak gitu sambil digigit ininya kupingnya. Jadi kayak hanya buat ada ya kan bikin sesuatu biar iya, bisa langsung tiba-tiba jadi lirik gitu kan, tiba-tiba ekspresinya sedemikian rupa dan musiknya juga bisa jadi seru gitu. Jadi kan kayak topeng monyet juga kan satu sisi gitu kan. Gitu. Seliar itu provok aja langsung on the spot gitu ya. Iya, jadi emang pakemnya kan pada dasarnya sama. Kayaknya banyak di dunia ini gitu yang memiliki pakem. Itu pakem dasar ya, maksudnya buat apa ya, seni pertunjukan yang tentunya menginkorporasi musik juga di sebagai bagian utamanya gitu. Ya, kayak jazz sama juga, kayak jazz juga seperti itu kan, yang kayak jual beli apa segala macam. Karena Afrika juga yang mengalami modernisasi dari pilihan alat gitu kan, alat musik gitu. Yang jadi sama blues juga, sama rock. Jadi masuk akal sih Benyamin misalnya explore ke, gue mau prog rock nih, gue mau blues ya, 2 album ya blues ya.
seriosa gitu kan. Jadi masuk akal gitu, terjadi dialog kebudayaan tuh terjadi gitu. Persis. Dan yang lucu ada satu yang tadi lagu Rekaman Rusak itu ternyata itu agak-agak dipersiapkan. Cuman jadi mungkin Benyamin udah ngobrol sama Arianto sebagai pemimpin dari Empat Nada dan juga ranger utama. Dia bilang pengen bikin ini nih, lagu ini Rekaman Rusak. Oh ya udah. Jadi diam-diam si Arianto itu udah menerjemahkan ide itu dengan bikin, katakanlah itu dulu kalau musisi Indonesia waktu itu musisi studio bukan partitur not balok gitu, enggak, not angka atau enggak. Yoi. Jadi pemain gitar, main bass, main drum dikasih yang beda semuanya. Jadi mereka nggak tahu pas, ayo mulai, yuk. Beda-beda. Awalnya sama, tiba-tiba gitu. Itu akhirnya si Benyamin ini udah ngerespon itu. Jadi udahlah ya gitu, dibikinin kolam ya gitu. Bahkan kadang-kadang musisinya nggak tahu, wah ini kolamnya hari ini gimana ya. Sebenarnya apa sih yang membentuk seorang Benyamin tuh jadi kayak gitu, se-ekspresif itu dengan apa cara-cara dia yang teatrikal ya di panggung gitu. Itu kan menarik banget ya. Itu juga penasaran sih. Kalau bisa saya pengen wawancara dia sih kalau masih hidup. Apa ya? Dia itu ini sih sebetulnya apa ya? Freeman banget ya, orang yang bebas dalam artian dari mudanya dia dicirikan oleh luntang-lantung itu loh di Kemayoran segala macam. Itu kan emang anak bangor gitu loh. Persis ya. Jadi dia nyoba aja, dia keliling aja, dia seneng aja gitu. Sehingga itu yang membentuk apa ya? Mungkin spontanitasnya, cuma dia belajar sama yang benar gitu loh. Jangan kira ya, dia belajarnya sih benar gitu. Bahwa outputnya begitu ya. Tapi dia makin gila di tahun 70-an sih. Ya, makin kayak gitu tuh, makin lebih hip hop gitu. Iya. Tahun 70-an lah. 60-an dia masih kelihatan strukturnya kalau nyanyi. Masih lebih kelihatan. Masih awal karir. Bahkan kayak saya melihat, karena saya kebetulan juga ngarsipin ya, jadi saya berusaha bikin kronologi rilisan yang ada kredit Benyaminnya gitu ya. Bahkan rilisan-rilisan rekaman awal tuh, dia memang nyanyi masih lurus banget. Cuman dia sudah ngarang lagu untuk penyanyi lain gitu. Jadi itu dia makanya. Jadi yang kayak, wah jangan-jangan dia awalnya masih kayak dalam fase adaptasi gitu, masih diajak, udah deh lagunya dulu yang dinyanyi lain gitu. Oh iya, sebelum masuk dikasih mic gitu kan? Iya, sebelum kasih dulu, lu bisa bikin apa gitu kan lagu. Iya. Yang nggak bisa terlalu dirinya kan? Iya, persis. Dan lalu gaulnya itu penting sih, karena itu terbukti sampai 70-an kan kelihatan dia gaulnya kegang-pegangsaan. Makanya kan ada platonik ya sama apa konon ya sama ya bukan konon kalau lihat filmnya ada chemistry gitu kan sama Ida Royani gitu kan. Dan Ida Royani juga masuk banget ke dalam lagu-lagu Gambang Kromong yang dibawa oleh, makanya chemistry-nya tuh susah deh antara, walaupun duetnya banyak gitu kan sama tapi itu apa namanya bisa terjadi karena dia pergaulannya luas ya, karena luntang-lantung. Karena emang dia dari, ya mungkin disiplinnya adalah disiplin luntang-lantung. Hari ini gue harus luntang-lantung. Lama-lama tuh apa ya, kalau pakai istilah keren gitu ya, pikirannya kembara tuh lama-lama tuh. Pikiran kembara kan. Kan kalau kata Peter Berger, ini sorry, saya nyebut ini karena keingetan aja gitu ya. Salah satu judul buku yang menarik itu kan dari Peter Berger tentang modernisasi. Menurut dia kan manusia modern dan manusia dengan pikiran kembara kan. Yang makanya kan dia punya nostalgia tapi tidak mampu merengkuh sepenuhnya apa yang pernah lampau itu, yang udah lampau itu gitu. Jadi dia menafsir terus sambil berjalan dan seperti tidak berumah, homeless mind. In a way itu mungkin kreatif mindnya si Benyamin ya begitu, homeless mind. Lagi-lagi menurut saya itu truly modern loh. Ya. Itulah Indonesian modernity gitu loh. Semacam dia bohemian gitu tuh gimana sih? Ada unsur bohemian gitu lah. Dia buktinya tahun 80-an akhir 90-an terjerat hutang segitu gedenya karena gaya hidup bohemian gitu kan. Tapi kan dia jadi melihat banyak, menyerap banyak, bereksperimen banyak gitu loh. Nggak meromantisasi ini, tapi ini as it is aja, faktanya tuh dia emang luntang-lantung gitu, pikiran kembara gitu.
Walaupun di Jakarta aja ketahuan nongkrongnya di mana, tapi pikirannya kembar. Tahu-tahu bisa kepikiran. Lihat aja syair lagu Superman itu kan. Itu kalau nggak kembara pikirannya eklektik banget kan. Iya. Dari Superman jemuran gitu loh, kayak wow. Kayak tapi masuk akal semua dalam sebuah dunia Benyamin ya. Padu gitu. Iya. Dan lagi kebayang lagi mikir juga sih ya di fase dia yang seperti itu, yang udah makin jadi, yang Benyamin yang kita kenal ya, mungkin yang lebih liar yang tahun 70-an. Dia itu menyiapkan lirik atau enggak ya? Itu sebenarnya kadang-kadang jadi pertanyaan gue juga sih. Itu ada yang pernah ditanyain nggak? Mungkin orang-orang yang pernah kerjasama dengan Benyamin pada masa itu. Karena liriknya kan dahsyat ya, sampai sekarang tuh kayak hampir semuanya memorable gitu. Ya, jadi memang ada banyak juga memang lagu-lagu dia yang dikarang orang, memang sudah ada. Dan saya sih menafsirkannya seperti ini. Jadi memang sebagian memang sudah dibikin sama orang, cuman dia acak-acak lah seperti itu, ditambah-tambahin udah pastilah dengan gaya dia gitu. Dan memang orangnya sudah mencipta buat dia gitu. Jadi memang namanya orang itu aja, Amandoris lah, apa segala macam gitu. Nah, sisanya kalau yang dia bikin atas nama dia gitu ya, di fase yang udah makin gila itu, kayak iya, kadang-kadang mikir gitu, ini kayaknya nggak ada liriknya ya kayaknya. Atau dia lagi rekam nulis-nulis kayak nota aja gitu, kayak mungkin syllable atau iya iya hanya kata-kata aja gitu. Iya. Ngelihat film Get Back sekarang, jangan-jangan gue kok ngelihat kayak dia kayak John Lennon dia cara kerjanya. Iya kan? John Lennon itu kan demen gitu, ngacak-ngacak aja gitu kan. Persis, yeah. Nyeletuk-nyeletuk, tapi tahu-tahu jadi lagu juga gitu loh. Jangan-jangan emang ya beda rezeki aja emang. Rezekinya lahir di Indonesia dia gitu kan. Rezeki kota aja cukup. Menarik. Ini ada yang tanya lagi, apa ada cerita-cerita? Oh, katanya Bing Slamet sempat mengalami masa sebelum kemerdekaan, berkeliling Indonesia jadi penghibur para pejuang dan jadi penyiar radio untuk penyemangat kemerdekaan. Berarti kayak yang di film Ambisi ya. Kebayang dalam masa sulit seperti itu, dan juga masa itu Bing Slamet usianya mungkin masih remaja. Dia usia 15-18 tahun. Ada cerita-cerita nggak itu periode Bing Slamet di... Ini sebetulnya gini David, Isma. Kalau mendengar pertanyaan itu ada tumbuh perasaan berdosa juga, ingat perasaan berdosa di saya gitu. Waktu berencana bikin buku Bing dan Ben itu, saya pribadi terlalu mengandalkan pada Denny Sakri. Kayak gitu-gitu urusan, ya udahlah urusan. Nah kalau ditanya kayak gitu sekarang saya, wah makasih dikasih tahu begitu ya. Maksudnya jadinya ini jadi agenda gitu loh. Maksudnya kalau mau melanjutkan paling tidak risetnya ya, nggak tahu ya siapa nanti yang bisa melanjutkan penulisannya gitu ya. Tapi kalau mau ditelusuri lagi, makasih nih jadi salah satu petunjuk untuk nyari gitu ya pengalaman dia di radio. Kalau mungkin sangat mungkin, tapi kan kita nggak bisa terlalu berspekulasi. Saya nggak tahu. Tapi jadinya inget almarhum deh, terlalu ngandelin. Aduh. Yeah. Soalnya almarhum juga kan nggak punya tempat penyimpanan file terlalu banyak, dan banyak ada di kepalanya, harus diserturkan. Jadi begitu dia meninggal tuh kayak, wah yang hilang tuh juga cerita tentang sejarah musik Indonesia yang dia saksikan maupun dia ulik sendiri. Waktu itu kita nggak tahu sampai sebatas mana ulikannya gitu. Iya. Dan apalagi khusus buat Bing Slamet ya, beliau aja meninggal di paruh pertama 70-an gitu, yang amat sangat minimal gitu. Orang yang menggali dia secara lebih dalam juga jarang. Mungkin ya kayak jurnalis musik yang sangat bersemangat waktu itu, misalnya Aktuil, kan nggak tertarik sama Bing Slamet juga ya. Iya, persis. Iya. Kan lebih tertariknya mau gitu sama yang jadi hipster masa itu gitu. Nggak ada lagi ya, mungkin musisi atau yang pernah sepanggung dengan Bang Ben pada masa itu. Iwakyu kayak pernah nggak ya? Sama Bing. Kalau Iwaka kan emang kesimpulan dia ya, karena Kompor Meleduk ya, dia dengar Kompor Meleduk. Tapi kalau dengar cerita David, berarti kan dari sebelumnya dia memang sudah punya ya yang kita sebut sekarang jiwa hip hop gitu ya. Iya, jelas itu sih ya. Secara teknis dia rapping gitu. Ya memang iya gitu.
Orang verb ya ininya ya, kata Iya, loh ininya ya. merepet gitu. Jadi kayak udah ngomong aja gitu. Ya rapping pada dasarnya gitu. Asal goblik. Iya, jadi ya kurang lebih 11-12 lah sama apa ya, James Brown Betawi lah. Ya seperti itu kurang lebih gitu kan kalau bahasa umumnya gitu ya. Iya. Referensi yang orang umum mungkin tahu gitu, James Brown Nah, Betawi ya persis kayak gitu. balik ke soal Bing, memang kita jadinya masih kekurangan data sih. Itu yang saya merasa bersalah, harusnya gali ya pada saat itu gitu. Jadi makasih kalau periode itu nanti kayaknya kita harus cari ya. Kita harus cari. Mungkin kita bisa ngobrol sama Jan Polsky kali. Ya, karena Jan Polsky neliti periode sebelumnya sih. Periode 30-an ya, radio. Jadi apa yang disiarkan di masa kolonial di Indonesia dan bagaimana dia berpengaruh pada publik waktu itu. Apakah ada coverage di wilayah tahun-tahun perjuangan ya, tahun-tahun revolusi, itu yang masih belum. Dan jangan-jangan kita nanya sama bersumber yang tidak terduga ya, orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan musik tapi punya kenangan gitu yang kuat. Tapi kan udah pada meninggal segitu ya. Itu dia makanya. Meninggal. Udah terlalu. Kalau nyari bahan tertulis sih udahlah, udah susah aja. Kalau budaya pop kan nggak punya historiografi yang kuat ya sampai tahun 2000-an ini gitu. Baru paruh kedua 2000-an ini kan mulai ada historiografi yang agak oke gitu terhadap budaya pop Indonesia gitu. Sebelumnya susah juga. Iya, makasih nih. Kalau periode itu masih lumayan gelap bagi saya. Tapi kalau cerita soal Bing menjadi penyiar mungkin sempat ada ini nggak? Sempat kumpulin nggak itu cerita-cerita dari orang itu? Ya itu Denny Sakri. Mohon maaf. Iya. Saya terlalu mengandalkan pada dia, mohon maaf. Iya. Walaupun dia lama loh siaran, memang benar-benar lama gitu dari era ya tahun 40-an itu. Lalu di RRI sendiri dia juga mungkin 1 dekade kali ya, 10 tahunan gitu. Dari tahun 50-an ke awal 60-an gitu. Ya cuman memang balik lagi nggak banyak ceritanya gitu. Soalnya kan kayak arsip suara juga susah loh kita nyari ke RRI gitu kan, banyak yang udah ditiban-tiban gitu, kayak kesadaran arsipnya memang nggak terlalu, maksudnya di seluruh Indonesia pada saat itu gitu. Iya, kalau masalah apa ya, kalau arsip RRI dari era itu gitu, itu sih udah. Ya kebetulan saya juga berapa kali ya datang ke RRI, ke beberapa RRI, termasuk yang pusat di Jakarta sampai yang di beberapa kayak ada 4 atau 5 di Pulau Jawa gitu. Ya berusaha nyari radiolog apa segala macam itu udah nggak ada lah, udahlah. Ya ceritanya pasti berurut ya dulu bocor, banjir apa ini itu hilang semua. Jadi iya. Ya jadi itulah. Kita harus berurusan dengan kondisi tidak ada arsip, tidak ada historiografi gitu. Pelan-pelan sudah kebangun, tapi ya gitu harus apa? Ada upaya bareng dan membutuhkan biaya yang tidak murah, Bung. Persis ya. Iya nggak? Ngelacak itu susah. Ini ada pertanyaan lagi. Bing Slamet sering menyebut tokoh Sam Samiun. Bagaimana sosok Sam Samiun? Ini Saimun kali ya? Saimun kali ya. Ini ada yang jadi idola Bing Slamet. Dan mungkin bisa dikasih gambaran seberapa, kalau memang itu Sam Saimun itu yang dimaksud sama si penanya ini, pengaruhnya ke sosok Bing Slamet gitu. Seperti apa ke Mas David dulu mungkin. Ya mungkin secara spesifik pengaruhnya gitu ya, saya belum pernah mendapatkan penjelasan ya. Ya yang jelas sih kalau kita lihat kemiripan gaya berekspresi, terutama di saat mereka memainkan gaya yang dulu kalau di zaman bintang radio dibilang gaya hiburan gitu ya, maksudnya gaya crooner Amerika gitu ya. Ya maksudnya Bing Slamet ngambil nama Bing itu dalam tradisi itu sebenarnya gitu. Jadi ya memang mereka 11-12 juga sih gayanya gitu, dan pernah baca sedikit memang Bing Slamet bilang kalau dia terinspirasi juga oleh Sam Saimun gitu, walaupun itu sebenarnya temannya dia juga sih. Dua-duanya bintang radio RRI gitu, dan bergaya
gaya nyanyi yang sama gitu. Ya, cuman memang Sam Saimun gaya nyanyi seperti itu aja gitu. Nah, Bing Slamet terus berkembang akhirnya gitu. Lebihnya Cuman karena ada yang jenakanya kan. persis ya. Karena ya memang paketnya dia ternyata segitu luas gitu. Jadi ya beda dengan Sam Saimun. Sam Saimun penyanyi, titik. Ya, dia tidak mengarang lagu juga setahu saya ya. Jadi dia hanya penyanyi, dia seorang crooner gitu. Nah, crooner yang perfect sih, tapi ya itu di situ aja gitu ya. Iya. Cuma di wilayah itu memang pastinya gitu karena mungkin spesifikasi Sam Saimun tentu saja menginspirasi temannya si Bing Slamet. Ini nyebut-nyebut era bintang radio itu sebetulnya panjang ya. Soalnya seingat saya tuh tahun 80-an masih ada bintang radio RRI ya. 80-an tuh masih ada deh kayaknya. Masih bintang radio dan televisi. Kan oh iya, udah gabung ya. Dua ya. Oh, jadi kalau ininya anugerahnya benar, nontonnya di TVRI ya. Iya. Wak saya dulu tuh ini pemain keroncong di RRI. Oh ya? Sehari-harinya sehari-harinya tuh dipajak gitu, tapi hidupnya ya di itu gitu, di apa namanya keroncong tuh. Jadi cukup akrab tuh sama bass gede gitu apa uang. Ini Wak saya nih dulu gitu kan. Nah, itu yang digambarkan dalam film Ambisi kan. Masih dalam konteks moda produksi musik yang bintang gitu ya, bintang radio gitu ya modelnya ya, yang diambisi itu ya. Makanya kan ada Anna Matovani kan? Iya. Iya. Ini yang ini Ana undur broadcasting service gitu. Iya. Dalaman kalau kawan kita nih Doni Anggoro dia senangnya kutipan kalau suaranya bagus dan cantik banyak Bung. Ya. Iya benar. Bahkan kalimatnya masih memorable sampai sekarang loh. Oh iya itu sih. Habis nonton berulang-ulang ya kayak zikir. Zikirnya bocah-bocah ini kan gini ya yang dari tahun itu. Filmnya Benyamin, filmnya Bing sedikit ya kayak yang dari yang sedikit itu ya Cowboy Cengeng segala macam. Sama film Warkop. Udah kayak recite terus ya. Iya. Dan dulu mungkin salah satu yang artis Indonesia yang suka mengekspresikan gaya bertutur atau gaya bicara orang Batak itu dia ya sebenarnya. Oh iya. Ya nggak sih? Bing ya. Dipikir-pikir nggak banyak juga ya. Gitu. Sampai Sinano tahun 80-an, akhir 70-an. Berikutnya sih banyak lah, ya kan? Itu banyak bener ya waktu itu. Itu kayak dulu ya, Bing Slamet aja di lagu-lagu juga kadang-kadang, apa saja gitu-gitu. 60-an ya, dari 60-an kan? Dari 60-an udah begitu. Yang aneh banget itu dia pakai suara chipmunk itu loh. Oh itu, iya. Jadi ada kan, namanya apa sih? Ya pengubah suara jadi suara chipmunk itu memang ya pasti gara-gara di luar dulu kan. Nah, jadi waktu itu ini sedikit cerita ya. Banyak rekaman Indonesia, khususnya rekaman yang jenaka. Jadi banyaknya tuh bukan banyak, malah mungkin yang paling sering pakai tuh cuma Bing Slamet sama Benyamin. Oh, beneran dua orang itu. Nah, masing-masing punya tokoh. Oh. Jadi kalau si suara chipmunk-nya si Bing Slamet itu namanya Giman. Jadi hey Giman, gitu. Nah, jadi gitu kan. Lalu kalau si Benyamin, suara chipmunk-nya namanya si Gogo. Oh. Gogo, gitu ya. Kalau mereka dua-duanya gitu. Jadi kayak dibuat lagi bercakap-cakap, dua-duanya nyanyi gitu. Satu lagi kelihatan pengaruh atau persamaan lah katakan ya antara dua ini ya. Suara bagaimana mereka bikin karakter chipmunk gitu kayak suara chipmunk gitu. Jadi saya sempat kepikiran sih di era ketika Benyamin sudah hadir lah dalam industri rekaman gitu ya, musik gitu ya. Malah di satu sisi bisa jadi Benyamin tuh mempengaruhi Bing Slamet. Iya, nggak tahu ya. Mikirnya gitu malah jadinya. Menarik. Jadi emang ada dinamikanya tetap ya. Persis. Sebenarnya sih wajar ya, kayak banyak juga kan musisi yang lebih senior seneng gitu ngelihat apa yang dilakukan oleh yang lebih muda kan, kemudian mengadopsinya gitu kan. Iya. Contoh ada elektronik misalnya kan diambil aja gitu kan. Iya. Karena memang jalurnya sama, paketnya gitu kan 11-12 lah gitu dasarnya. Gitu. Udah terjadi benar-benar saling pengaruh sih bener.
Ya. Itu bisa Jadi bukan terlihat hanya dari estafeta generasi gitu, bukan hanya itu. Ya. itu bisa terlihat di mana tuh Mas David yang Bing mungkin ada terpengaruh sedikit dari band. Iya, macam-macam sih sebenarnya. Ya memang harus dengerin. Ini kan maksudnya, iya harus Iya, didengerin. Jadi dirunut deh. Memang dari karya-karyanya sudah pasti sih. Jadi dalam Yang di periode mereka udah ketemu bareng itu ya. iya udah ketemu bareng gitu. Udah akhir 60-an menuju 70-an. Kayak gitulah. Oke, terima kasih. Ini lanjut ke pertanyaan berikut. Lagu-lagu Benyamin isinya deskriptif ruang dan keseharian. Mendengar lagunya mengalami pengalaman visual, seolah-olah berasa nonton film gitu katanya. Menarik ini karena memang tadi juga udah sedikit banyak dijelaskan ya soal lirik tuh dia jago banget ya, gape banget gitu. Mungkin bisa kayaknya, padahal mikir itu. Iya. Iya sih. Memang. Ya, menarik ya perspektifnya ya, bahwa lagu-lagu Benyamin visual ya juga ya. Banget. Makanya tadi filmis maksudnya, kayak lagu bioskop gitu. Iya. Dan musiknya makanya tadi 11-12 sama apa ya, kayak mungkin film score gitu atau apa gitu. Jadi memang ngikutin ekspresi dia gitu. Jadi satu kesatuan gitu. Lalu dia lagi ngobrolin apa ya, keseharian. Betul suara-suara yang mengiringnya juga kayak gimana ya? Ini misalnya lagi ada suami istri cekcok gitu. Lalu di luarnya lagi ada apa kayak Tanjidor lewat gitu. Jadi kayak lagi kayak settingannya begitu gitu. Terus dia ngikutin aja gitu sambil marah sambil Tanjidor lewat, ibaratnya gitu ya. Maksudnya kayak langsung tahu itu kampung, mungkin di Jakarta di pinggiran apa gimana gitu. Ada settingannya. Tapi kalau misalnya periode kayak Superman itu atau I'm a Teacher ya, lagunya Benyamin gitu ya, itu filmis tapi filmnya surreal gitu loh. Kayak nabrak-nabrak semua gitu, kayak jangan-jangan kayak pengaruh obat, bukan obat maksudnya psikedelik gitu rada gitu kan. Gila kemana-mana gitu kan, parah banget. Ya cuma, itu juga ya. Kenapa? Ya itu juga maksudnya memang balik lagi tadi ya secara musikal gitu, secara bunyi-bunyian ya yang bertanggung jawab yang nyediain kolam ini juga ngikutin tren di luar gitu. Jadi memang ya udah, jadi kalau kita bilang ya ada unsur ininya, ada unsur mimpi tapi gaya rock barat gitu ya, misalnya psychedelic rock apa ya, memang ada semua jelas gitu kalau mau dilihat dari situ gitu ya. Iya itu jadi kayak jadi gitu musiknya, jadi kayak wah gila ya dibikin gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Yang ini ya kompor meleduk ya. Iya misalnya kayak kompor meleduk gitu kan. Itu kan kayak di musik populer Indonesia yang lain kayaknya nggak mungkin nih kalau yang lurus-lurus aja gitu. Jadi memang harus ada yang ekspresinya tuh ya. Kalau scoringnya ala Idris Sardi itu susah tuh. Iya. Walaupun ada rekaman Idris Sardi dengan Benyamin belum dirilis ya dari tahun 70-an. Gitu? Iya. Saya kebetulan pernah dengar 2-3 lagu, iya, tapi belum langsung dari pitanya gitu yang kayak bagus sih. Tahun 70-an. Ramako juga? Bukan. Ini ada yang punya sekarang. Jadi dan itu belum dirilis gitu. Baru. Gila. Jadi pitanya gitu. Banget gila. Iya. Ya. Lagu serius, Mas. Tapi anyway, lagu serius. Iya, lumayan serius jadinya. Gila. Tapi anyway, kalau Benyamin saya kira ada unsur yang mungkin juga ada di beberapa lagu yang sama dengan Bing yang terbangun dari pengalaman dunia radio itu theater of mind. Ya. Jadi bukan hanya filmis, ya Benyamin jelas hidup di era di mana film itu film Indonesia maksudnya lebih banyak diproduksi dan dia banyak terlibat di situ ketimbang tahun 60-an atau 50-an. Tapi dari dulu, dari zaman tahun 30-an pun namanya film populer itu turut membesarkan para seniman kita gitu ya, seniman modern. Tapi di sisi lain, Bing misalnya dengan karakter tadi gitu ya, siapa tadi? Itu kan sebenarnya theater of mind ya. Nah, Benyamin juga sama, ada beberapa lagunya itu theater of mind, hanya mungkin diciptakan karena bayangan theater of mind, jadi nggak harus ada visualnya, justru ditiadakan visualnya, jadi kita mikir macam-macam. Itu misalnya film lagu Bang di sini aja Bang, enggak di situ aja, kita pikiran kita kemana-mana, nggak taunya makan nasi timbel kan. Kalau divisualkan kan gugur unsur kejutannya, unsur nakalnya tuh gugur.
tapi dia menjadi nakal karena dibayangkan tidak ada visualnya. Jadi yang dipermainkan adalah theater of mind kita gitu kan. Oh enggak, di sini aja gitu kan, kayak sugestif gitu. Ada beberapa lagu begitu kan. Yeah. Jadi di samping memang filmis betul, deskriptif ruang dan kesehariannya sih selalu ya. Kesehariannya sih selalu ya. Itu yang nggak tahu ya David ya. Yang berharga dan apa sekarang nggak terlalu nggak terlalu dieksplor atau gimana ya? Atau dieksplor juga tapi dunianya lain. Kok dulu tuh deket banget sama yang keseharian gitu. Apa yang jadi masalah? Itu yang ya Kus Plus yang apa gitu kan deket banget gitu. Jadi satu, antara budaya lisan dengan budaya tulisan bahasanya tuh dekat. Ya. Tapi kalau sekarang kan kita akan dengan serta-merta bilang, kok ngomongnya kayak bahasa nulis kaku gitu. Jadi seolah-olah jaraknya itu melebar sekarang. Nah dalam hal bikin lirik lagu kan gitu juga. Ya. Bing Slamet kan tertib ya berbahasanya. Tapi kenapa kita bisa menangkap itu sebagai sesuatu yang jenaka dan sehari-hari tidak lantas kita bilang kaku ya gitu. Enggak juga gitu. Kalau sekarang kayaknya jauh banget gitu. Udah bahasa lisan ya begini. Ya kebayang ya misalnya periode 90-an udah sangat kerasa banyak bahasa slang. Bahkan slang itu salah satu yang ya kan membuat dengan bahasa yang sangat sehari-hari gitu. Dan kemudian jadi kayak jauh banget ya. Yang kedua adalah saya nggak terlalu nemu istilahnya sekarang yang menarik, tapi gini, yang mungkin akurat, tapi dulu tuh orang terbiasa melakukan abstraksi gitu. Abstraksi itu maksudnya ngelihat situasi hari-hari terus ditafsirkan sebagai sebuah pemikiran gitu. Nah itu dulu tuh biasa gitu. Kalau sekarang dikit-dikit dalam gitu kayak udahlah ringan aja lah, ngapain sih gitu-gitu, dalam amat lu mikir gitu. Jadi kayak dijauhkan gitu loh jaraknya dengan dunia ide gitu. Jadi sekarang tuh seolah-olah tuh kalau ide dampaknya tuh ya bukan hanya mengucilkan yang ide, tapi kalau yang orang bergerak di ide walaupun idenya kagak mateng pun jadi GR-GR-nya merasa udah pinter gitu loh, gue udah dewa nih karena kan ada semacam hierarki. Kalau kita lihat kritik sosial, kritik terhadap modernitas, kritik terhadap politik bahkan dilakukan oleh dua seniman ini dan juga olehnya Abbas Akub ya sebagai sutradara gitu. Itu biasa aja gitu. Sehari-hari aja gitu. Sesuatu yang emang obrolan kita gitu loh. Tapi kita tahu bahwa di situ ada abstraksi gitu, ada pemadatan menjadi sebuah pemikiran dan kemudian dilontarkan lagi sebagai entah refleksi atau provokasi gitu. Nah, sedikit soalnya Abbas Akub, ini sosok yang menarik dan kapan-kapan mesti kita diskusikan. Dia itu tahu nggak impiannya, tahu nggak itu kayak ini radio zaman dulu ya. Tahukah Anda? Apa ya? Dia itu impian terbesarnya yang belum sampai kejadian sampai akhir hayatnya adalah dia ternyata obsesinya pengen bikin film science fiction. Bikin film science fiction. Tapi moda produksi dan industri di Indonesia mungkin tidak. Dia sadar bahwa dia belum bisa bikin begitu aja. Kalau bikin asal-asalan bisa, tapi kan jadi kita kan mengenalnya dia sebagai tokoh yang film-filmnya tuh merakyat jelata gitu loh. Ya, kampungan amat sih apa dia nangkep itu semua, embrace itu yang kampung, yang pinggir, yang sehari-hari, yang jelata gitu. Dia angkat tapi sebenarnya dengan dia punya impian jadi science fiction, buat saya tuh merasa dia sebagai seniman itu, dia seniman yang benar-benar modern dalam artian dia tuh punya punya keakraban gitu loh dengan dunia pemikiran gitu loh. Ya, mungkin ya ini sejauh ini. Jadi ketika bertemu di film Ambisi itu ya maksudnya bertemulah unsur-unsur modernitas yang Indonesiawi gitu loh. Mungkin gitu loh. Ya filmmakernya ya para musisi yang ditampilkan dan juga duet Bing dan Ben ini gitu. Kalau sekarang kalau misalnya itu kan film kayak ya dalam tanda kutip penyerahan tongkat dari Bing ke Ben gitu loh. Nah, kalau misalnya kita bicara masa depannya lagi nih, itu kalau siapa sih yang menurut Mas Hikmat dan Mas David bisa ngadopsi gitu kenakalan-kenakalannya Ben yang dahsyat itu gitu.
bisa menumpahkan kenakalannya ke karya ya, nggak hanya di film tapi juga musik. Banyak sih kali ya. Coba David, banyak lah David lebih. Ya beda, tapi beda inilah ya. Beda juga ya. udah jelas beda. Maksudnya kalau padanannya mereka berdua sih ya susah sih ya. Maksudnya dalam artian ya nggak bisa gitu. Cuman talenta yang punya kapasitas lah katakanlah kurang lebih sama, tapi dengan gayanya sendiri tentunya gitu ya. Ya tentunya banyak gitu. Kalau pengaruh atau pecahannya sih banyak ya. Oh itu jelas. Ya ini kan udah seperti kayak misalnya Benyamin gitu ya. Ya, jadi misalkan itu sebuah genre ya file under Benyamin S gitu. Jadi kayak mau apa gitu. Jadi memang. Tanya apa Jason Ranti bisalah dilacak ke situ gitu kan. Iya. Bagaimana gitu. Iwaka juga kan menyatakan wah gue terpengaruh gitu kan. Iya. Jadi kayak jadi semacam genre juga di satu sisi. Itulah maksudnya tanda kutip ya. Ya karena ya jelas-jelas kalau yang lebih spesifik yang bikin apa ya. Ya seperti apa ya. Kan banyak lah ya maksudnya kalau yang pakem banget gitu akhirnya bukan imitator lagi gitu. Jadi emang dia berekspresi di paket estetikanya dia si artis itu yang dia junjung gitu. Ya itu banyak gitu kan. Mau band Ji-ung lah apalah segala macam. Wah itu Benyamin-Benyaminan sih banyak banget gitu. Jadi yang ibaratnya epigon gitu ya dengan bangga. Ya, persis ya. Dan kita juga seneng juga gitu. Ada yang jenisnya epigon. Yang menafsir ada juga gitu ada ya. Ada juga ya seperti Amboro misalnya gitu kan itu dia ya nggak dia cuman pakai kayak dasarnya cuman singer songwriter tradisional gitu kayak folky gitu hanya pakai gitar tapi mengingatkan kita maksudnya banyak banget gitu jejak Benyamin di situ gitu. Latar belakangnya juga Betawi mungkin atau segala macam jadi dengan gaya yang berbeda itu menarik malah justru yang seperti dia gitu tapi jelas-jelas ya kita nggak bisa nyamain juga lah ya maksudnya kayak yang seperti Benyamin atau Bing Slamet tapi yang punya paket seperti itu yang ya apa ya kalau impact sudah jelas-jelas nggak bisa lah ya nggak bisa sama gitu cuman ya siapa ya iya kalau aktor ada sih sebagai aktor itu dia maksudnya itu gitu jadi satu paket gitu jadi iya kalau dilepaskan aja dari segi paketnya gitu ya pasti susah sih ya nggak buat Pink dan P-nya mereka satu paket gitu tapi taruhlah misalnya aktor yang metodenya adalah spontan kayak gitu juga jarang ya nemu ya sekarang tuh kayak sekolahan ya kebanyakan ya kalau nggak sekolahan bukan hanya sekolahan ada dua jalur satu sekolahan atau mengacu benar-benar ke teater banget gitu yang kedua jalur sinetron ya tapi saya harus bilang di jalur sinetron banyak juga aktor yang oke banget gitu dan bahkan lebih oke dari jalur jalur layar lebar gitu ada banyak sekarang. Tapi kalau nanya yang kayak Benyamin siapa ya? Bentar. Kayak ngeblank. Iya. Kayak Benyamin dan Bing loh dua-duanya loh. Iya. Maksudnya kan kayak mereka berdua kan mungkin akhirnya yang model-model yang film dibikin dengan nama mereka gitu. Benyamin A gitu misalnya kayak Bing gini-gini gitu kan. Jadi merek. Iya, udah nggak ada lagi hal kayak kalau gitu. Itu sih. Tapi era bintang memang udah lewat. Tapi kalau udah dari lewat ya. Karakter mungkin siapa ya? Mungkin perempuan kali sekarang. Kayak Tika Panggabean mungkin ya. Atau tapi apa deh sih? Tapi nggak juga ya. Nggak juga ya. Itu pakem komedian banyak yang kayak gitu. Dan rata-rata ada unsur kritik sosialnya itu ya. Maksudnya dia juga kritis di lirik-liriknya itu tadi. Oh iya, tapi kalau lagu sih kalau ada kritik sosial dan sebenarnya gini sih. Yang sempat hilang lama dan mungkin sekarang muncul lagi itu adalah yang jenaka. Itu yang apa? Aspek jenaka itu yang jarang dilanjutkan secara dalam tanda petik serius. Ini kok kayak contradictio interminis ya. Tapi kan begitu ya kita lihat bahwa yang spontan, yang intuitif, yang jenaka di kedua bintang ini adalah hasil sebuah disiplin panjang yang barangkali kita semua nggak perlu oleh mereka dianggap nggak perlu tahu prosesnya, jeprut aja langsung keluar kayak nggak usaha gitu. Nah yang kayak gitunya gitu yang sempat banyak hilang gitu loh. Kalau orang serius disiplin terus hasilnya serius juga gitu loh. Atau kalaupun selengean gitu ya kayak slang misalnya, tapi pikir-pikir serius juga ya kan. Slang juga nggak jenaka loh. Paling apa?
pernah ada Iwan Fals gitu kan. Lama-lama Iwan Fals serius juga sih. Gitu kan. Awalnya kan musik humor dia kan. Iya, musik humor. Lama-lama serius. Belakangan dia ada Jenaka lagi tuh yang di album baru gitu kan. Tapi maksudnya yang di angkatan muda ada sih kali ya yang Jenaka, tapi nggak tahu deh. Kalau kritik banyak. Kecuali kalau misalnya Jason Ranti, men. Kalau Jason Ranti dianggap Jenaka juga, Jenaka nggak menurutku? Bingung kan lo? Bingung ya? Bingung juga. Tapi bisa kalau jadi gitu kalau di kalangan anak-anak ini ya, anak muda ya. Walaupun kalau misalnya kita mungkin ya Jenaka juga, Jenaka nggak ya? Tapi kalau bicara sebagai paketnya sih, wah belum lihat sih. Belum lihat yang sampai jadi kayak brand gitu sih, belum ya. Belum. Udahlah, Bing Slamet, Benyamin, Titik Puspa, Rhoma Irama gitu. Pakem ya. Iya. Bener, jadi merek gitu. Iya, jadi merek loh. Iya. Kalau komedian ada dulu Warkop gitu kan. Iya. Tapi sekarang siapa ya? Kayak misalnya Reza Rahardian. Ya dia mainnya banyak. Tapi kan maksudnya jadi daya jual juga mungkin oleh produser gitu ya. Tapi kan nggak ada film yang apa Reza pergi ke kota gitu kan, nggak ada ya. Kalau dari komika kali ya. Oh iya, komika mungkin. Oh iya, komika dari ya. situ. Karena kan sekarang mungkin tren komedian ke sana kan. Iya. Iya yang tapi kan apa ya, dalam sejarah Indonesia juga gitu, maksudnya nggak hanya di seluruh dunia aja sebenarnya berlaku sih. Jadi komedian diajak masuk dapur rekaman tuh banyak banget. Itu standar gitu. Oh. Ya, nyanyi tapi nyanyi yang nggak bernyanyi juga gitu pada dasarnya. Iya. Tapi balik lagi nggak ada yang kayak berdua itu gitu. Mereka itu secara musikal juga memang explore gitu kan. Iya, coba itu. Ya itu dia sampai jadi sekarang. Jadi maksudnya yang Jenaka itu benar bisa diterjemahkan ke dalam bebunyian gitu, jelajah bunyi. Iya gitu sih. Dan jelajah lirik dan macam-macam deh. Ya. Kalau nggak ada itu karena apa ya David? Karena nggak ada jenius dalam tanda petik atau karena ekosistemnya nggak memunculkan itu lagi gitu. Bisa jadi itu yang sedang saya pikirkan sih sebenarnya. Sebenarnya kan ya, pakem seperti ini di daerah-daerah juga masih tetap hadir gitu dengan dengan paketnya masing-masing gitu, dan juga dengan percampuran dengan perkembangan zaman, perkembangan pengaruh budaya dan lain-lain gitu, dan juga teknologi gitu, itu masih berlaku di daerah-daerah. Cuman ya balik lagi gitu, muncul nggak? Itu dia makanya. Ya karena gimana ya, satu sisi saya suka berpikir lebih kayak seperti Benyamin, Bing Slamet, Jakarta gitu, Betawi gitu. Nah, ya nggak sih? Dulu mungkin ada yang rada-rada seperti itu kalau di musik ya, ada Oslan Hussein. Alwi itu juga agak lucu, tapi dia Sumatera gitu. Jadi kayak, ngerti kan? Apa jangan-jangan ya nggak tahu. Jadi banyak mikirnya saya gitu. Jadi apa abang gara-gara mereka di Jakarta kali ya berdua itu ya. Karena sekarang di daerah ada tapi tidak punya. Nggak bisa sampai segitunya ya. Iya, maksudnya tidak punya ekosistem. Iya, nggak bisa sampai segitu ya karena ekosistemnya bukan ekosistem Jakarta. Ya. Persis ya. Ekosistemnya bukan Jakarta. Bukan infrastruktur Jakarta. Persis maksudnya. Jadi dari dulu sampai sekarang masih terjadi pemusatan gitu ya. Iya. Iya. Ya Rhoma Irama juga bukan Jakarta asli kan, dia datang ke Jakarta. Iya. Emang make it-nya tuh di Jakarta. Kita kayak New York City ya, make it or break it di Jakarta gitu. Iya. Mestinya sekarang lebih ke ini ya, ya benar sih itu jadi masalah. Nggak tahu. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Jangan-jangan lokal jenis itu kan ya. Tapi yang jelas sih di Jakarta pun ataupun dimanapun ekosistem itu turut berpengaruh ya terhadap kemunculan ini ya Pasti. Level yang seperti itu gitu. Iya. Ini level pencapaian maupun level sebagai dikenangnya atau maksudnya jadi brandnya gitu kan? Iya. Iya. Ini kita ngomongin yang Jenaka serius banget nih. Makanya. Ternyata benar loh di siapa namanya Bing Slamet ini pernah bergabung di Divisi 1 Brawijaya.
Oh iya. Ya. Sebagai Oh, barisan iya. penghibur. Iya, benar. Jadi emang menarik mungkin ya kalau misalnya suatu saat bisa dikulik lagi ya nih soal Bing zaman dulu, walaupun pastinya susah banget untuk cari Coba deh. berkas-berkas lama. Tempo coba. Bikin edisi khusus ya. Kita balikin. Kita Edisi bantuin ya David ya. Coba. Pasti Boleh, dibantuin. boleh. Yoi. Boleh. Jadi sebenarnya kalau soal pengarsipannya sendiri untuk dua maestro ini paling susah di mananya sih, Mas? Kalau di musik sih ya jelas-jelas yang paling sulit ya, yang lebih sulit ya, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin sih dua-duanya soalnya di era yang ya masih bisa banget gitu ya. Ya Bing Slamet lebih sulit, sedikit lebih sulit gitu. Karena memang awal karir dia di dunia rekaman itu di era 50-an lah bisa dibilang ya. Masuk dia mungkin dari tahun 49 dia udah rekaman, tapi tahun 50-an lah dia hadir di Piringan Hitam lah, katakanlah seperti dirilis gitu. Ya seperti kita mungkin sebagian ada yang tahu gitu kalau rilisan Indonesia di dekade tersebut, dekade 50-an itu Piringan Hitam gramofon gitu yang mudah pecah gitu. Keramik, dan iya, dan suaranya juga sedemikian rupa gitu, apalagi kalau dicetak di Indonesia gitu yang mungkin inferior gitu kalau dibandingkan yang di barat ya, segala macamnya, masteringnya, mesinnya, segala sesuatunya lah. Hanya di barat dengan Jepang gitu misalnya. Ya iya, makanya dengan Jepang aja udah jauh mungkin ya. Ya seperti itu sih sebenarnya. Jadi dan keberadaannya tentunya jadi karena dia lebih ringkih dan dirilis juga tidak banyak, bisa dibilang ya sekali lagi tidak ada sedikit sekali gitu yang mampu untuk bisa beli Piringan Hitam karena itu barang mewah di negeri kita sampai sekarang pun sebenarnya barang mewah ya. Iya. Jadi testimoni lah emang ya mewah. Dulu almarhum Denny Sakir itu, aduh seru juga nih, yakin Mat, jangan deh kalau bisa main vinil gitu jangan. Wah gawat itu. Mana lo kelihatan di era Tokopedia sekarang aja. Wah gawat. Tongpes mahal men. Itu Piringan Hitam baru sekarang harganya nih ya 400.000 sampai 550.000. Umum standarnya gitu. Ya mahal lah ya. Mau gimana itu coba? Mahal. Udah gitu kalau artis tertentu hanya dalam waktu 2 minggu tahu-tahu 700. Iya, double. Iya. Nih, ini pernah lihat. Wah, langsung ditawarin vinyl Bing Slamet kan yang yang ada lenso itu ya. Oh iya. Lenso. Tapi ada tanda tangan Bung Karno. 6 juta. Ampun. Bagaimana kita mau ngarsip ya? Saya sudahlah ngarsip komik aja itu aja udah. Itu aja juga lumayan tuh. Nggak ada ini jalur pendanaan yang logis gitu kan. Iya, persis. Bukan ngeluh ya, tapi ini keadaan jadi susah gitu. Jadi kalau film problemnya juga tambah mungkin ada kompleksnya itu karena ya nggak tahu apakah lebih kompleks dari musik karena kan memang juga rentan bahannya kalau seluloid gitu kan. Kalaupun ada itu juga yang pernah dibeli-beli waktu itu oleh bioskop keliling itu bisa jadi sumber arsip juga. Tapi kan ngelacaknya lumayan PR gitu kan, udah ke pelosok-pelosok tuh mesti nyari. Begitu dapat kan kondisinya udah positif yang lebih mudah rusak gitu kan. Itu satu, tapi yang lebih berat lagi masalah hambatan infrastruktur. Pertama penyimpanan, banyak yang di gudang saja, banyak apa. Kedua infrastruktur hukum. Siapa yang punya ya? Maksudnya kalau kita mau puter gitu ya, atau kita mau restorasi, ngehubungin perusahaan pemilik filmnya kan, film biasanya milik produsernya gitu. Udah bubar sejak kapan tahu gitu kan? Keluarganya keluarga nggak tahu juga di mana ngelacaknya gitu segala macam. Boro-boro surat perjanjian apa segala macam. Jadi banyak sekali kompleksitas kayak gitu. Ditambah minimnya tempat penyimpanan untuk film yang memang berat gitu. Dan ada periode-periode di mana kita tuh kayak misalnya film 70-80 itu apa sih namanya ngeblow up-nya gitu ya, di prosesnya di lab-lab di Thailand, di Hong Kong gitu, di Jepang. Pada tahun 80-an itu suka ada kabar-kabar misalnya itu udah tutup tuh. Jadi kalau nggak diambil dibakar gitu. Berapa ratus film mungkin. Jadi banyak sekali film
yang udah tinggal kenangan aja, kita cuma tahu kenangannya aja gitu. Yang mengenang juga udah mulai pada meninggal kan, kalau nggak menuliskan gitu kan. Nah, Benyamin belakangan cukup banyak filmnya ditemukan, tapi seringkali belum direstorasi. Sehingga ini menerbitkan masalah yang kedua, itu akses. Bagaimana akses masyarakat kepada arsip itu. Ketemu aja udah syukur nih, karena kan begitu banyak hambatan. Lalu dibenerinnya PR lagi gitu kan. Yang ketiga selanjutnya adalah masalah akses. Di mana kita bisa mengaksesnya? Kalau infrastruktur film kita ini misalnya mencakup sebuah jejaring bioskop yang kayak katakanlah kalau di Eropa atau di Amerika tuh misalnya art house movies, itu kan atau program bioskop terprogram gitu ya, sangat biasa tuh muter film lama. Kalau kita kan asumsinya itu bioskop harus nonton film baru, kalau kita tuh kan screen culture-nya itu nonton film baru loh. Nggak banyak, kecuali misalnya Kineforum ya. Itu kan atau sekarang ada banyak lagi Kinosaurus, tapi Kineforum maksud saya karena dia kan bioskop sebetulnya. Dan nanti kalau yang gedung baru Taman Ismail Marzuki itu kan dia lebih gede lagi kapasitasnya gitu, lebih layak lagi. Nah itu kan nggak banyak yang kayak gitu di Indonesia ini, dalam industri yang sekarang konon sedang membesar ini gitu, nggak terlalu kepikiran gitu ruang putar gitu, sehingga tidak ada drive-nya untuk misalnya kita restorasi gitu. Itu pun thanks to digital platform, mulai banyak usaha-usaha untuk mendigitalisasi, merestorasi secara digital film-film lama dan sekaligus membenahi tata kelola IP-nya. Udah mulai banyak gitu. Tapi begitu banyak lagi yang lain yang belum. Nah mungkin kayak film Benyamin aja banyak yang belum ini loh. Saya tuh masih nginget-nginget dalam kenangan, tapi sekarang jarang nggak bisa lihat gitu filmnya. Mungkin ada film-film yang kayak harusnya diutamakan nih, misalnya emang mungkin pemerintah ada budget buat restorasi, itu dari kedua bintang ini yang mana nih menurut Mas Hikmat? Wah, udah mulai kok coba tahu direstorasi. denger. Kalau sekarang sih udah mulai direstorasi. Kalau mungkin sih malah film Benyamin, dulu kita nonton di Trio Video Tara gitu ya, David ya. Jadi Benyamin Sibuk sama Benyamin Dukun Palsu tuh malah Bing Slamet, Bing Slamet gitu, malah itu ya. Malah itu sih perlu. Kemarin tuh saya nonton film Benyamin yang ada beberapa film yang wah itu harus direstorasi gitu. Sayangnya saya melihatnya tidak dalam restorasi. Bentar, saya taruh di Instagram kok. Sekarang gitu ya, membantu ingatan gitu ya. Pengasipan digital. Iya, pengasipan. Pokoknya begitu baru ini langsung baru nonton atau apa gitu. Saya nonton sekarang kalau sekadar informasi ya berarti nontonnya di platform yang tersedia atau mengakses arsip itu. Ini kayak misalnya film Sorga atau dalam kurung Benyamin Insyaf, Turino Junaidi. Itu menarik sebagai salah satu, mungkin bukan yang paling baiknya gitu. Atau kalau saya film Benyamin itu filmnya Sumanjaya tuh, yang berebut empang budek itu, Pinangan. Nah, Pinangan itu nggak ketemu tuh di mana-mana tuh, belum ketemu. Pinangan itu empang budek. Itu Benyamin ado acting dengan Rima Melati, men. Gitu. Gila tuh. Sekarang belum pernah nemu yang ini. Apakah sudah ada yang punya kopian dan kemudian direstorasi? Nggak tahu. Mesti dicek. Tapi saya belum pernah nonton film yang kopian yang bagus. Jadi kayak Sorga sama Pinangan. Kalau Pinangan sih one of the best-nya. Kalau Sorga tuh kayak wah ini menarik sih ininya gitu. Penggambaran modernitas di situ gitu. Itu tuh yang kalau Bing Tiga Buronan udah di ini belum ya? Belum ya? Tiga Buronan udah direstorasi belum? Kayaknya belum ya. Tiga Buronan terus apa namanya? Kok lupa sih. Ya itulah. Kayaknya saya tulis aja deh nanti. Sip. Kalau menurut Mas David gimana? Ada nggak mungkin yang pengen banget gitu loh?
kenangan lama mungkin. Wah, kalau kenangan lama sih banyak ya maksudnya. Cuman iya, maksudnya pengen bisa hadir kembali gitu secara utuh gitu ya. Iya banyak sih. Apa ya? Ya jelas kalau Bing Slamet sih karena apa ya? Kita gede dengan itu ya. Balik lagi. Film yang paling sering ditonton di TVRI ya mungkin 4 film terakhir ya itu gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih penasaran sama yang lain ya. Maksudnya ini kayak apa ya? Cuman bisa ngandai-ngandai gitu. Apalagi Bing Slamet gitu. Bing Slamet tahun 60-an gitu atau ya kan. Buset deh ini kayak gimana sih ya gitu. Itu banyak banget. Hampir semuanya jadi penasaran seperti apa gitu. Cuman ya kalau yang nostalgia sih ya. Sekarang yang udah itu boleh tuh dilihat tuh, diputar juga tuh di Madani tuh di Kinoforum tuh. Amor dan Humor. Amor dan Humor ya. Kalau Amor dan Humor tuh rada beda ya. Maksudnya interest terhadap Amor dan Humor tuh kalau saya pribadi sih karena saya tertarik sama soundtracknya gitu awalnya. Karena saya dulu waktu saya SMP saya beli piringan hitamnya di Jalan Surabaya. Iya. Tuti Daulay. Jadi musiknya Saiful Bahri. Oh iya. Jadi waktu itu nggak tahu kalau itu film. Jadi tapi wah udah kok lucu banget ya. Sampai saya beli. Jadi saya cobain di Jalan Surabaya. Nah langsung terus itu ada di kepala saya gitu. Nah jadi kalau interest terhadap itu tuh udah terbangun lah ya. Udah dan kayak ya. Tapi soundtrack itu banyak yang hilang sih emang. Itu dia. Itu perlu tuh. Kalau musik ya banyak banget yang perlu dihadirkan kembali sih. Iya itu seperti apa ya kayak. Waduh, sebenarnya kalau boleh ini ya, kalau bisa gitu ya, sebenarnya musik-musik film Indonesia yang benar-benar dibikin oleh orang Indonesia ya, itu banyak banget yang keren di film-film buat apa ya, buat misalnya buat anak-anak muda nih ya, misalnya dengan estetika anak muda lah cari yang cool, yang soundnya groovy, apa segala macam, itu banyak banget yang keren. Iya. Itu ada yang dibikin oleh apa namanya Eka Sapta bersama Idris Sardi gitu. Wah kayak apa sih film juga, ya? Itu film apa namanya yang tahun 60-an akhir kok gue jadi lupa sih. Jakarta, Hong Kong apa? Oh iya Macau itu. Iya, wah itu musiknya. Itu musiknya keren sih. Jadi maksudnya gini, kalau di luar negeri kan standar lah, misalnya kayak apa namanya komposer-komposer terkenal yang bikin musik film gitu, pasti yang kayak ya punya ini sendiri ya, maksudnya jalur penggemar sendiri, maksudnya jadi cult juga gitu. Banyak kayak yang Henry Mancini gitu, misalnya atau gitu, Bernstein atau iya, Bernstein gitu kan. Macam-macam lah intinya. Scoring aja jadi album yang dicari kan, jadi industri sendiri. Dan jadi ngedefinisiin satu bentuk ekspresi juga sebenarnya. Dan itu yang jadi obrolan, akhirnya banyak pengikutnya gitu. Sebenarnya Indonesia sebenarnya bisa jadi ada, maksudnya kalau itu dikumpulkan dan kita bisa mengakses itu semua dengan utuh gitu ya. Wah, karena balik lagi tadi yang seperti di awal saya bilang gitu, justru lewat apa ya medium seperti ini katakanlah buat ini musisi, vokalis atau komedian sih orang-orang ini gitu. Ya udah jadi akhirnya ya udah bikin musiknya seperti ini aja, jadi ngikutin ya ekspresi mereka lah gitu. Hasilnya menjadi sebuah terobosan gitu jadinya. Belum pernah ada gitu bunyi-bunyian seperti itu dalam rekaman dalam sejarah musik Indonesia ya. Nah, di film juga sebenarnya ya gara-gara film, ya nggak sih? Ya kan yang kemungkinan ekspresi juga bisa macam-macam gitu, pembangunannya juga bisa dibawa kemana-mana. Jadi di satu sisi bisa banyak momen yang di mana yang bikin film skornya, ilustrasi musik itu sebebas itu juga gitu. Dan kayak apa ya? Itu yang kaliber Idris Sardi itu aja banyak gitu. Belum kayak Hari Rusli aja pernah bikin. Oh iya, itu Suci Sang Primadona. Itu aja Hari Rusli. Maksudnya masih banyak lah intinya. Saya nonton lagi kaget gitu. Oh, Hari Rusli, Iya. Dulu nonton kan ya Joyce Erna aja gitu kan. Iya. Joyce Erna lagi di apa namanya? Ini kita kayak om-om nih. Kenangannya Joyce Erna. Ini kata om saya, langsung. Menyita ini juga, imajinasi juga dulu. Yang dengan 3 lelaki, terus satu-satu diladeni dengan cara terus. Itu kan kita kenanya ke situ. Begitu sekarang ngelihat lagi kan ngelihat detail gitu ya. Dah, scoringnya Hari Rusli. Wah itu banyak banget sebenarnya. Itu apa ya? Kayak saya pribadi sih pengen banget itu bisa
masuk ke lautan itu gitu. Dan kayak tadi Jakarta, Hong Kong, Makau itu kan contoh bahwa barangkali filmnya genre atau eksploitatif, gitu ya. Tapi musically gitu ya, secara musik progresif banget. Iya, itu kan sama kayak di luar juga begitu ya. Iya, maksudnya kan sangat gara-gara Badai Pasti Berlalu gitu kan, seolah-olah kan ya kalau Teguh Karya musiknya terjamin gitu. Padahal kalau kita ngomong musiknya aja gitu, makanya kan film-film Bing, film-filmnya Abbas Akub, film-film Benyamin dan filmnya Abbas Akub jelas punya musikalitas gitu. Itu yang sebetulnya sayang sekali tidak di skor-skornya atau lagu-lagu temanya itu tidak jadi industri tersendiri, tidak direkam gitu, tidak diproduksi gitu kan, tidak diproduksi sebagai produk tersendiri, padahal bisa banget gitu. Sekarang begitu ngelihat kan kita cuman gigit jari gitu ya. Nah, ini mah keren tahu. Kecuali kalau ada teknologi yang lebih bisa sempurna lagi, ekstrak dari filmnya gitu maksudnya, terus dibikin jadi sebuah produksi rekaman yang baru gitu. Tapi kan itu juga untuk invest ke situ siapa gitu kan, karena belum jadi industrinya, nggak kebangun industrinya. Sayang banget. Sayang banget, parah. Tapi memang salah satu kesempatan, maksudnya kemungkinan paling besar adalah ketika si pembuat ilustrasi musik filmnya itu dia kalibernya seperti Edi Sardi gitu. Biasanya mereka menyimpan. Nah itu sih sebenarnya. Jadi kayak jadi mereka menyimpan buat mereka pribadi gitu. Ya, tapi Tiga Darah jadi diproduksi ulang dengan artis baru gitu ya, soundtracknya kan. Iya, ya bisa. Karena master yang lama kan nggak ketemu kan. Oh iya, ya itu kan ya rata-rata seperti itu gitu. Nah tapi kayak Edi Sardi gitu, dia biasanya nyimpen. Oh, karena maksudnya arsip suaranya? Iya, jadi dia nyimpen film skornya, bahkan yang nggak dirilis jadi sebuah rilisan ya kaset atau apapun, dia simpen gitu. Jadi yang buat film A, film B, film C gitu, dia masih simpen. Nah kebetulan saya pernah lihat aja, wah masih disimpen nih. Nah tapi nah itu dia makanya. Jadi dia pembuat musik film Indonesia ya, yang lain itu harus segera dicari itu di rumahnya masing-masing. Kadang-kadang ya pita-pita 1/4 inci itu ditaruh begitu aja di pojok rumahnya gitu. Yoi. Nah itu dia tuh harus ada. Kalau kayak gitu tuh benar tuh estafetanya nggak hanya berhenti dari Bing ke Benyamin ya, tapi Benyamin ke kita gitu kan. Ya. Seru banget ya. Emang susah ya cari seniman yang bisa bagi konsentrasi ke ketiga hal gitu, melawak iya, berakting iya, nyanyi iya gitu. Dan itu mereka sama-sama ininya lah, sama-sama matang semua gitu di tiga bidang itu. Iya. Oke, seru banget nih diskusinya. Tapi mungkin next time kita bisa lanjut ngomonginnya Abbas Akub atau yang lain nih. Dan tadi makasih loh Mas Hikmat, idenya kayak menarik buat edisi khusus Benyamin atau Bing Slamet ini. Mungkin harus menelusuri lagi nih. Pokoknya kalau ada kayak gitu, Bing, Ben, kalau ada kayak gitu, David, saya sama Eki, main nodong aja orangnya nggak ada. Iya. Bantuin pokoknya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih banget ke pembicara kita, Mas David Tarigan dan Mas Hikmat Darmawan, juga seluruh partner Madani Film Festival, Kino Forum DKJ, Isinema, Binus University, Gus Durian, Cinematek Indonesia Plus, Jakarta, Garin Workshop, IFA, Klik Film, Star Vision, juga media partner, Benz Radio, Info Screening, Magdalene, Tempo.co, Ruang Obrol ID, Republika.co.id, Mania Cinema, Magna Channel, Metro TV, dan Media Indonesia. Jangan lupa untuk terus ikuti rangkaian acara Madani yang bisa dilihat di YouTube Madani, juga pemutaran filmnya di kinoforum.eventif.org, dan nanti malam kita masih ada sesi diskusi berikutnya yang berjudul Gus Dur, Humor dan Sinema, lagi-lagi di YouTube Madani Film Festival jam 19 sampai jam 21. Dan besok itu kita akan closing festival ya, Mas, jam 16 di XX1 Epicentrum Jakarta. Sekaligus pemutaran film dari Maroko, Casablanca Beach.
Oke, sekian diskusi kita sore ini. Terima kasih sekali lagi untuk Madani, Mas David, dan Mas Hikmat. Makasih sama-sama. Terima Selamat kasih sore. semuanya. Sore semua. Thank you.